Bab 171, Kekuatan Senjata Super Mengejutkan. Setiap orang sedikit banyak merasa tidak puas dengan keputusan Liao. Ketika sebuah tim pertama kali dibentuk, membawa serta satu atau dua anggota pendukung yang tidak memiliki kemampuan bertarung, seperti dokter, seniman tato roh, atau pemurni, adalah hal yang sangat normal. Anggota pendukung ini dapat menampilkan fungsi yang diperlukan pada momen-momen penting, dan semua orang melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Namun sebagai anggota pendukung, Liao perlu memperjelas statusnya. Tidak ada yang mengira dia akan menunjukkan kekuatan tempur yang besar, jadi yang terbaik adalah tidak menimbulkan masalah. Jika Liao menggunakan senjata petir atau senjata api biasa serupa untuk sesekali menekan binatang iblis dari jarak jauh untuk sesaat, tidak ada yang akan mengatakan apapun bahkan jika dia meleset. Tapi dia hanya harus membawa meriam putar 6 barel yang begitu besar. Jangankan bobotnya yang berlebihan, ia juga memiliki serangan balik yang ganas. Jika dia benar-benar melepaskan tembakan dengan itu, dia akan melukai dirinya sendiri bahkan sebelum mengusir binatang iblis itu. Bukankah itu akan menimbulkan masalah? Jadi, seorang siswa dengan temperamen yang lebih tidak sabar bersembunyi di belakang kelompok setelah menangis. Dia ingin melihat bagaimana Liao akan menangani masalah sulit ini. Liao tidak tahu apa niat orang lain. Dia menyingsingkan lengan bajunya ke samping, dia sudah lama tidak bisa menahan diri. Dia memegang six barrel rotary cannon dengan kedua tangannya dan maju beberapa langkah dengan penuh kegembiraan. Dia mengikuti prosedur operasional yang tercatat di dalam kepingan batu giok dan membuka struktur pendukungnya. Kristal merah yang melingkar di belakang six barrel rotary cannon tiba-tiba menyala dengan cahaya, mengeluarkan aura pembunuh sedingin es yang menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Suara senandung terdengar dari dalam, membuatnya tampak seperti monster logam raksasa yang terbangun dari hibernasi. Mendesis, mantis saber lapis baja emas dapat merasakan ada sesuatu yang aneh dengan kelompok manusia ini. Namun, Ding Lingdan telah menggunakan teknik konvergensi jiwa untuk menyembunyikan keseluruhan auranya. Di mata belalang sembah, dia hanyalah seorang kultivator tahap penyempurnaan. Dari sudut pandang prajurit iblis tingkat menengah ini, bahkan jika ia tidak dapat membantai mereka semua, jika ia dapat membantai setidaknya beberapa dari mereka, ia akan pergi tanpa berpikir dua kali. Jadi, dengan mata yang menunjukkan niat biadab, ia melangkah maju dengan tekanan yang besar. Ia telah menemukan manusia yang memegang senjata di dalam tim, tetapi mantis saber lapis baja emas dikenal memiliki kekuatan pertahanan yang kuat. Akan sangat sulit jika senjata api biasa melukainya, apalagi jaraknya yang begitu dekat. Yang diperlukan hanyalah beberapa detik untuk menyerang kerumunan dan membiarkan darah dan daging beterbangan kemana-mana melalui pembantaian. Gumpalan kedengkian sedingin es muncul di dalam mata majemuk merah dari mantis saber lapis baja emas. Menarik anggota tubuhnya, saat ia hendak meringkuk menjadi bola dan berguling ke kerumunan. Liao menarik napas dalam-dalam. Sepasang matanya yang sedikit menyipit tiba-tiba melotot lebar saat pakaian tempur hitam ketatnya tiba-tiba melebar sementara aura tak berujung keluar dari pori-porinya. Menyalakan jiwa, meledak dengan energi, mengubah tubuh. Sosok Liao tiba-tiba membesar ketika kilau emas samar muncul di kulitnya. Dia mengerahkan kekuatan dengan kedua kakinya, langsung membelah bumi. Kakinya masuk 3 cm ke dalam tanah seperti dua tiang kokoh dari kerangka penyangga, dengan mantap menahan meriam putar 6 barel di tempatnya. Semua orang terkejut selain Ding Lingdan. Tahap penyempurnaan tingkat ketiga. Aura yang sangat kuat, dia setidaknya berada di tahap penyempurnaan tingkat 3. Zhao Tianchong dan Lutis Han saling pandang dengan tatapan yang sangat rumit. Mereka berdua dengan gila-gilaan terlibat dalam budidaya pahit siang dan malam di aula naga tersembunyi selama setengah tahun hingga nyaris menembus ke tahap penyempurnaan tingkat 4. Dari sisa 100 naga tersembunyi, hanya ada sedikit yang mampu menerobos ke tahap penyempurnaan tingkat 3. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Liao telah mencapai tahap penyempurnaan tingkat 3. Mereka tahu bahwa dia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat dari kondisi ledakannya dan bahwa dia sama sekali tidak sesederhana seorang kultivator tipe ciptaan pada umumnya. Dia adalah seorang kultivator tipe hibrida, memiliki bakat untuk berkreasi dan bertarung. Aku tidak pernah mengira dia sebenarnya tipe hibrid. Lutis Han tertawa kecut, secercah rasa iri terungkap di mata jenius budidaya ini. Tatapan seperti ini hanya diperlihatkan kepadanya oleh orang lain, dan ini adalah pertama kalinya Lutis Han iri dengan bakat rekannya. Liao tidak mendengar teriakan kaget dari yang lain. Dari menyalakan kekuatan hidupnya dan meledakkan energi spiritualnya, dia memasuki kondisi yang sangat terstimulasi dan mendalam. Seolah-olah hanya ada 3 hal yang tersisa di seluruh dunia. Dia, meriam putar 6 barel, dan mantis saber lapis baja emas. Meriam itu telah menyatu dengan daging dan darahnya dan bergetar seiring dengan napasnya. Dia bisa dengan jelas merasakan denyut setiap mesin terbang di badan meriam dan energi spiritual dari setiap peluru yang meledak dan gelisah. Ketika kegelisahan energi spiritual ini mencapai puncaknya, ia menyatu menjadi arus energi spiritual yang tidak dapat dihentikan. Jantungnya berdetak semakin cepat, seolah dadanya akan meledak di detik berikutnya. Liao menarik pelatupnya dengan ganas. Boom. Pemandangan itu mekar di depan mata semua orang. Mereka melihat bola bercahaya menyilaukan tiba-tiba mekar di depan Liao. Kilatan api merah yang tak tertandingi mungkin secara langsung menyerang mantis saber lapis baja emas bersamaan dengan raungan yang memekakkan telinga. Api itu langsung mengangkat asap dan debu memenuhi langit, menyelimuti mantis saber lapis baja emas sepenuhnya di dalam.
Dia, mantis saber lapis baja emas tertutup oleh asap dan debu. Mereka hanya bisa menatap Liao. Pupil setiap orang sedikit melebar. Muncul di kedalaman mata mereka adalah pemandangan horor yang tak tertandingi. Penampilan gila Liao sama seperti binatang iblis menakutkan lainnya. Serangan baliknya sangat kuat. Orang awam akan merasa mustahil untuk mengendalikannya. Meriam putar 6 barel, yang hanya ditemukan dipasang pada tangki kristal untuk daya tembak tetap, hanya sedikit bergetar dalam kendali senjata kuat Liao, mempertahankan semburan daya tembak. Liao menyesuaikan laju tembakan hingga maksimum. Lebih dari 1000 peluru peledak energi spiritual yang diukir dengan mesin terbang tipe serangan dapat ditembakkan setiap menitnya. Ini berarti bahwa dia harus menahan serangan balik yang setara dengan beberapa lusin tinju berat dari kultivator tahap penyempurnaan tingkat 3 setiap detik. Liao tidak hanya tidak gemetar sama sekali, dia bahkan mengangkat meriam putar 6 barel yang sedang menyemprot, menahan serangan balik yang berat, dan dengan paksa maju ke depan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setiap langkah yang diambilnya membenamkan kakinya jauh ke dalam bumi, mengeluarkan retakan seperti sarang laba-laba di dalamnya. Kulit kepala Zhao Tianchong terasa kesemutan hanya karena menontonnya. Dia berbisik kepada Lutis Han. Kamu pikir kamu bisa melakukannya? Lutis Han memperhatikan seolah dia sedang mabuk. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum menggelengkan kepalanya. Jika kamu memberiku cukup bahan bakar, aku seharusnya bisa berdiri di sana dan membombardir selama setengah hari. Tapi untuk menahan serangan balik dengan kuat sambil juga maju ke depan dan kedua tanganku tidak bergerak sedikit pun, ini terlalu mengejutkan. Kekuatan dan kemampuan menahan pukulan anak ini benar-benar tidak manusiawi. Dalam waktu setengah menit, 900 butir peluru peledak energi spiritual disemprotkan hingga bersih. Raungan yang memekakkan telinga secara spontan berakhir, namun larasnya masih berputar dengan kecepatan tinggi, mengeluarkan asap biru yang mengepul. Liao meraung. Luar biasa, dia belum pernah merasa sehebat ini saat menembakkan senjata sebelumnya. Semua kemarahan yang memenuhi hatinya telah terkondensasi dalam putaran ledakan energi spiritual hingga meledak sepenuhnya. Dia bahkan bisa membombardir seorang Buddha. Mantis saber lapis baja emas apa? Kamu baru saja hancur berkeping-keping karena pembomanku. Liao memasukkan sabuk amunisi kedua dan memandang, dengan penuh percaya diri, ke arah kedalaman asap dan debu. Asapnya hilang. Mantis saber lapis baja emas meringkuk dalam massa yang menggigil. Ia ketakutan dan tidak stabil, tapi, ia sama sekali tidak terluka. Apa? Liao tercengang, dan wajahnya langsung memerah. Pada akhirnya, dia bukanlah seorang kultivator yang berspesialisasi dalam senjata dan dia juga tidak mengembangkan seni misterius dan mendalam yang merupakan teknik pertarungan senjata. Dan meriam putar 6 barel tidak dirancang untuk digunakan oleh satu prajurit, jadi tidak memiliki sistem penargetan yang super akurat. Meskipun kemampuan Liao untuk menahan pukulan sangat kuat, sedemikian rupa sehingga serangan baliknya tidak dapat melukainya, serangan balik tersebut masih cukup untuk menyebabkan larasnya sedikit goyah. Ditambah dengan sedikit nasib buruk, sebagian besar peluru hanya menyerempet belalang saber lapis baja emas, membuat bangunan 3 lantai setinggi 200 meter dengan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Ia berserakan, hancur, dan diambang kehancuran. Hanya 1% putaran yang mencapai target. Namun, karapas mantis saber lapis baja emas berbentuk lingkaran dan sangat kuat. Sebagian besar peluru telah memantul, dan bahkan jika 1 atau 2 peluru dapat menembus celah karapas dan meledak, peluru tersebut tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Dia dihadapkan pada hasil ini, tetapi tidak ada seorang pun yang terus melontarkan komentar sinis terhadapnya. Meriam putar 6 barel tidak dikenal sebagai senjata api yang akurat, karena tujuan utamanya adalah untuk menekan kemajuan binatang iblis melalui daya tembaknya yang ganas. Melihat mantis saber lapis baja emas meringkuk, memeluk kepalanya dan berlari, benar-benar tertekan di tempatnya, Liao telah menyelesaikan tugasnya menjadi anggota senjata berat dengan sempurna. Mendesis, mata majemuk mantis saber lapis baja emas hampir terbakar menjadi bara api. Ia tidak pernah berpikir bahwa dirinya yang agung sebagai prajurit iblis tingkat menengah akan ditekan hingga mati oleh kelompok pembudidaya tahap penyempurnaan tingkat rendah ini. Ia juga mengetahui bahwa keuntungan dari senjata berat terletak pada jarak. Semakin jauh jaraknya, semakin hebat kekuatannya. Kelompok manusia ini bersulang selama mereka bisa mendekat. Dan itu benar-benar akan merobek sebagian besar manusia yang memegang senjata di depan kelompok itu menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Mantis saber lapis baja emas menarik diri ke dalam bola karapas emasnya yang keras dalam sekejap dan bercampur dengan bau angin kencang saat ia dengan ganas menyerang kelompok tersebut. Liao berteriak dengan teriakan yang meledak-ledak. Penghalang tak berwujud di sekitar tubuhnya hancur berkeping-keping dan auranya meluas karena faktor lain. Tahap penyempurnaan tingkat 4. Bahkan tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk merasa terkejut saat ini. Mereka menatap Zhao Tianchong dan Lutis Han dengan bodoh. Keduanya mencapai tahap penyempurnaan tingkat 4. Sebelumnya, semua orang mengenali mereka sebagai dua ahli besar yang jarang terlihat di kelas mahasiswa baru. Tapi sekarang muncul mahasiswa baru ketiga di tahap penyempurnaan tingkat 4. Dia mampu berhadapan langsung dengan mereka. Zhao Tianchong dan Lutis Han mengertakkan gigi. Tampaknya jika mereka bersantai sedikit saja, teriakan mengamuk akan keluar dari mulut mereka. Kekuatan Liao telah meningkat secara substansial setelah meledak ke ranah tahap penyempurnaan tingkat 4. Dia nyaris tidak mampu menekan moncong Six Barrel Rotary Cannon menjadi sedikit goyah.
Meskipun dia masih bisa meningkat satu level lagi, dia tidak bersiap untuk melakukannya. Sebaliknya, dia dengan gila-gilaan menghitung berbagai masalah samar dan muskil di otaknya, sehingga meningkatkan aktivitas sel otaknya secara gila-gilaan. Liao memasuki keadaan super perseptif dalam hitungan detik. Dalam sekejap, serangkaian data mempesona tentang jarak, arah, dan arah angin antara dirinya dan mantis saber lapis baja emas terwujud dalam bidang penglihatannya. Lintasan pemotretan paling optimal menyelesaikan perhitungan beberapa saat kemudian. Boom. Meriam putar 6 barel menunjukkan kekuatannya sekali lagi. Keakuratan tendangan voli ini meningkat pesat. Rangkaian pertama ledakan energi spiritual bertabrakan dengan karapas mantis saber lapis baja emas, menyebabkan percikan api tersebar kemana-mana. Hal ini menyebabkan binatang iblis yang setara dengan tahap penyempurnaan tingkat menengah ini terhuyung-huyung. Setidaknya 30% dari ribuan peluru energi spiritual berikut ini mencapai targetnya. Mereka membombardir karapas belalang pedang lapis baja emas, menyebabkannya terbelah dan meledak. Darah dan daging beterbangan kemana-mana dan desisan tidak pernah berhenti. Ia terpaksa melarikan diri, namun kemanapun ia berguling, Liao mampu menghitung lintasan penembakan baru dalam sekejap. Putarannya sepertinya menyatu menjadi cambuk menyala yang dengan ganas mencambuk tubuhnya, dan cambuk itu secara khusus menembus ke dalam. Karapas mantis saber lapis baja emas dipahat 10 detik kemudian. Ia mundur sedikit demi sedikit bahkan satu anggota tubuhnya dipotong untuk dikirim terbang. Jangan bilang padaku bahwa dia benar-benar bisa menggunakan meriam putar 6 barel untuk secara paksa membunuh prajurit iblis tingkat menengah. Mata semua orang melotot dan mulut menganga. Mereka menyaksikan Liao maju selangkah demi selangkah, memaksa mantis saber lapis baja emas terpojok, membuatnya benar-benar tidak berdaya di bawah pemboman. Ini benar-benar pertunjukan senjata yang sangat mengejutkan. Bab 172, teratai darah mekar perlahan. Klik, mantis saber lapis baja emas telah terpaksa mundur selangkah demi selangkah dengan daging dan darahnya berserakan di udara dan anggota tubuhnya yang terputus sekarat di tanah dengan darah. Tiba-tiba, suara mekanis yang memekakkan telinga terdengar dari Six Barrel Rotary Cannon. Semburan api yang tak terkendali tiba-tiba berhenti, seolah-olah tarian api yang mengamuk diputus dengan paksa. Kehabisan amunisi. Alis Liao sedikit berkerut. Dia sekarang mengerti mengapa Ding Lingdang dan pembudidaya jarak dekat lainnya tidak suka menggunakan senjata api. Daya tembak senjata api sangat ganas, tetapi tingkat konsumsi amunisinya terlalu banyak. Bahkan beberapa ratus butir amunisi tidak cukup untuk membunuh prajurit iblis tingkat menengah sepenuhnya. Jika ini adalah prajurit iblis tingkat tinggi, Jenderal Iblis, atau bahkan Raja Iblis, berapa peluru yang dia perlukan? Hanya pasukan yang menjamin sumber daya logistik yang mampu mengeluarkan semburan senjata dengan cara yang benar-benar tidak terkendali. Mustahil bagi pasukan tempur kecil yang dibentuk oleh para penggarap untuk membawa beberapa ratus ribu butir amunisi untuk setiap misi ketika mereka terlibat dalam pembantaian jarak dekat hari demi hari di Wastelen. Dalam skala kecil dengan jangka waktu yang lama, tinju atau pedang lebih bisa diandalkan dalam pertarungan intensitas tinggi. Hiss, jeritan mantis saber lapis baja emas sangat menusuk telinga, tajam, dan mengamuk. Ia tidak terbunuh, namun mengalami luka serius. Bukan hanya karapasnya yang terbelah dua, namun 3 dari 8 anggota badannya yang bersendi terputus, dan bahkan lengan depan kanannya yang memiliki tepi gigi gergaji telah terputus, menyebabkan cairan berbau ungu mengalir keluar dari lukanya. Tidak ada lagi aura Raja Belalang yang mengesankan. Itu seperti seekor anjing liar yang kakinya patah. Meskipun mantis saber lapis baja emas terluka parah, ia berubah menjadi lebih gila, kejam, dan haus darah. Ia dengan susah payah menelan alasan terakhirnya dan mata majemuk merahnya tampak berlumuran darah. Ia juga menemukan bahwa Liao telah menghabiskan sisa putarannya. Jeritannya berubah menjadi sangat kejam. Ia menarik anggota tubuhnya dan mundur 2 langkah, ia akan segera menyerang. Tidak baik, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, menyadari bahwa tampilan daya tembak Liao, saat Liao maju selangkah demi selangkah, telah menyebabkan dia sedikit terpisah dari perlindungan mereka. Seorang prajurit sendirian telah memasuki garis musuh, berjalan ke depan mantis saber lapis baja emas. Tidak peduli apakah dia seorang penyuling atau pengguna senjata berat, dia berada dalam kondisi tak berdaya dekat dengan binatang iblis yang terluka dan mengamuk. Konsekuensinya akan sangat serius. Zhao Tianchong dan Lutis Han saling pandang dan mengangguk pada saat bersamaan. Mereka baru saja akan pergi menyelamatkannya. Tunggu, Ding Lingdang tiba-tiba menghentikan mereka. Senyuman tenang terlihat di wajahnya. Dia mengangguk dengan dagunya, jangan tidak sabar. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Di saat mereka ragu-ragu, terjadilah perkembangan yang mengejutkan tepat di depan mereka. Liao melemparkan meriam putar 6 barel ke samping dan meletakkan kotak logam yang selalu dibawanya di punggungnya. Sebuah ledakan terdengar, beban berat itu menghantam bumi, menyebabkan tanah beterbangan. Liao bergumam pada dirinya sendiri saat kedua tangannya berubah menjadi awan kelabu. Dia bekerja dengan kecepatan kilat. Beberapa lusin mesin terbang di sekitar kotak logam tiba-tiba menyala untuk membuat sketsa struktur bersilangan dari mesin terbang yang dalam dan rumit. Kotak logam besar mengeluarkan suara mekanis yang halus saat semua sisi kotak tiba-tiba terbuka, memperlihatkan roda gigi kristal yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh struktur mengalami transformasi saat roda gigi beroperasi pada kecepatan tinggi, itu benar-benar berubah menjadi rak senjata portabel. Pedang, tombak, kapak,
kapak, kait, trisula, 18 kelas senjata tajam dari berbagai jenis tersedia, semuanya mengalir dengan cahaya cemerlang. Itu semua adalah perlengkapan sihir pertarungan jarak dekat yang tak kenal takut. Ini terlalu berlebihan. Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka tidak pernah menyangka Liao akan membawa perlengkapan sihir pertarungan jarak dekat sebanyak ini. Dia benar-benar pantas disebut sebagai pemurni. Mantis saber lapis baja emas terintimidasi oleh aura dingin senjatanya. Ia tertegun untuk waktu yang lama sebelum distimulasi oleh sifat buas binatang karena rasa sakitnya. Ia mengacungkan kaki depannya yang seperti sabit dan tiba-tiba menyerbu. Liao tenang saat dia mengulurkan tangan kirinya ke arah rak senjata dan memasang cincin besi hitam di pergelangan tangannya. Lalu, dia bersiul. 5 perisai hitam seukuran telapak tangan terbang ke udara dan berputar perlahan di sekelilingnya. Kadang-kadang, mereka bergabung bersama untuk membentuk perisai besar di depan lengan kirinya. Kadang-kadang, perisai besar ini akan menyebar kembali ke perisai yang lebih kecil yang melindungi setiap titik vital di tubuhnya. Liao menembak dengan tangan kanannya dan mengambil pedang yang menyala-nyala. Seolah-olah dia sedang memegang api yang berkobar dan membara. Sudut mulutnya melengkung saat dia menyerang mantis saber lapis baja emas sambil tertawa kecil. Mantis saber lapis baja emas sangat menunjukkan sifat gilanya. Ia memekik dan menabrak dengan keras. Liao tidak bersembunyi atau menghindar. 5 perisai di lengan kirinya digabungkan untuk membentuk satu perisai besar, dengan kuat memblokir serangan serudukan mantis saber lapis baja emas. Dengan ledakan, Liao terbang sejauh 7-8 meter. Mantis saber lapis baja emas juga mundur 4-5 langkah. Ia terhuyung dan agak bingung. Kemampuan menahan pukulan ini terlalu menakutkan. Ia benar-benar bisa menandingi kekuatan penuh binatang iblis. Semua orang, termasuk Lutis Han yang perkasa, sangat ketakutan saat melihat pemandangan ini. Kekuatan mantis saber lapis baja emas belum tentu jatuh ke level binatang iblis tingkat rendah bahkan jika ia terluka parah. Binatang iblis dikenal karena kekuatannya yang besar, dan setelah terluka, belalang sembah menunjukkan sifat gilanya. Liao benar-benar bisa menghadapinya secara langsung. Dan, setelah membalikkan tubuhnya di udara dan mendarat di tanah, Liao berjongkok dalam-dalam dengan kakinya dan bersiul panjang. Dia bangkit dan menerkam. Ujung pedang api itu dilepaskan hingga panjangnya lebih dari 3 meter. Ia dengan ganas membelah belalang saber lapis baja emas. Dia sebenarnya adalah orang pertama yang pulih dari serangan serudukan mantis saber lapis baja emas. Mendesis. Mantis saber lapis baja emas masih pusing. Tidak pernah terpikir bahwa manusia ini akan sekuat ini. Karena lengah, ia dibelah oleh pedang. Meskipun karapasnya sangat keras, pedang ini menembus jauh ke dalam tubuhnya dan semburan besar cairan ungu menyembur keluar, yang kemudian diuapkan dalam sekejap oleh pedang yang menyala itu, mengeluarkan suara, teseses. Karena suhunya setinggi ini, pedang macam apa ini? Dan ia bahkan bisa membelah karapas mantis saber lapis baja emas dengan satu ayunan. Semua mahasiswa baru perlahan-lahan mulai terbiasa dengan tubuh Liao yang kuat dan galak. Namun, mereka penasaran dengan model pedang aneh itu. Yang paling menonjol adalah para penggarap pedang di Chaos Edge Hall. Mata mereka melebar ketika melihat betapa tajamnya pedang api ini. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat, namun pada akhirnya, mereka tidak dapat memikirkan sekte mana yang telah menyempurnakan senjata mahakarya itu. Dengan serangan yang satu ini mencapai sasarannya, Liao tahu untuk berhenti ketika dia sudah unggul. Dia langsung mundur 5 meter untuk menghindari serangan berbahaya dan eksplosif lainnya dari mantis saber lapis baja emas. Dia mengembalikan pedang api itu ke rak senjata dan mengeluarkan pedang rantai. Bukan hanya bilah pedang dari pedang rantai ini yang sangat besar dan lebar, gigi gergajinya juga tampak seperti taring serigala dan memiliki sedikit lengkungan pada bilahnya. Tidak diketahui teknik penempaan macam apa yang digunakan agar warna darah samar dimasukkan ke ujung gigi gergaji. Udaranya yang mengesankan sangat menakutkan. Dengan gemetar tangannya, gigi gergaji serigala mulai bergetar dengan kecepatan tinggi untuk menembus udara, mengeluarkan dengkuran yang menakutkan. Liao, yang memegang pedang rantai, menerkam belalang sekali lagi. Setelah pertunjukan senjata yang memukau, Liao menghabiskan 10 menit berikutnya untuk mendemonstrasikan peralatan sihir pertarungan jarak dekat yang indah, cemerlang, dan bervariasi. Selain pedang api dan pedang rantai taring serigala, dia mengeluarkan kapak perang, palu besar, tombak, dan lain-lain dari rak senjata satu demi satu. Dia telah mengeluarkan selusin peralatan sihir pertarungan jarak dekat. Setiap jenis senjata memiliki model yang aneh dan jauh berbeda dari perlengkapan sihir pertarungan jarak dekat yang biasa terlihat di pasaran. Keheranan di mata Zhao Tianchong dan Lutis Han menjadi semakin intens. Yang lain dikejutkan oleh Liao yang tanpa henti memproduksi segala macam peralatan sihir, namun mereka dikejutkan oleh inti dari tubuh Liao yang sangat kuat dan ganas. Keduanya menyadari bahwa tidak peduli peralatan sihir apa yang dimiliki Liao. Liao hanya memiliki satu pola serangan. Dan itu sama sekali tidak mewah, itu hanya pertemuan kekuatan dengan kekuatan. Pertama, dia akan menggunakan perisainya untuk menabrak mantis saber lapis baja emas, dan kemudian dia akan memanfaatkan keadaan pusing mantis saber lapis baja emas dan menerkam di atasnya dengan kecepatan terbang untuk melancarkan serangan. Dan sebelum mantis pedang lapis baja emas bisa pulih, Liao akan segera mundur dan beralih ke senjata lain. Taktik ini sangat sederhana dan kasar, namun sangat efektif. Namun, hanya Liao,
dengan transformasi mengerikannya yang mampu menahan pukulan, yang mampu menggunakan taktik semacam ini. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki perisai untuk perlindungan, mereka hanya akan mampu menahan hingga 3 hingga 5 tabrakan sebelum memuntahkan darah. Apa pendapatmu tentang kekuatan tempur Liao? Jika dia menghadapi kita 2 lawan 1 dan bukannya binatang iblis, menurutmu siapa yang akan menang? Zhao Tianchong berbisik kepada Lu Tishan. Lu Tishan diam-diam bergumam pada dirinya sendiri sebelum berkata. Kekuatan dan kemampuan Liao untuk menahan pukulan benar-benar cukup untuk mengejutkanku. Kekuatan ledakan seketika juga sangat kuat. Lihat saja, dia sedang berjongkok ketika dia tiba-tiba meledak. Kecepatannya langsung mencapai maksimum seperti badai. Bahkan mantis saber lapis baja emas merasa sulit untuk bereaksi. Selain itu, dia adalah ahli pertahanan yang lengkap. Dia pasti telah mengembangkan teknik yang berspesialisasi dalam pertahanan. Lapisan pelindung aneh yang terbentuk dari energi spiritualnya menutupi seluruh tubuhnya. Serangan mematikan yang ditunjukkan beberapa kali oleh belalang pedang lapis baja emas semuanya tersebar oleh film pelindung ini. Dia mempunyai lapisan-lapisan pelindung energi spiritual. Gabungkan ini dengan fisiknya yang seperti baja, dan kekuatan pertahanan Liao mungkin jauh lebih tinggi daripada mantis saber lapis baja emas. Bahkan jika aku mendaratkan tinju setan guntur, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak punya keyakinan bahwa aku akan mampu menghancurkan pertahanannya. Namun, Lu Tishan mengubah topik. Dia berbicara dengan agak bingung, dibandingkan dengan pertahanannya, serangannya benar-benar berantakan. Aku bahkan tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Ini sepenuhnya berada pada level amatir. Zhao Tianchong mengangguk dan berkata, saya setuju dengan pandangan Anda, tapi saya merasa Liao telah memilih dengan bijak. Dengan bijak, Lu Tishan menggaruk rambutnya dan bertanya, apa maksudmu? Zhao Tianchong terkekeh dan menjelaskan, waktu dan tenaga seseorang terbatas. Mustahil untuk mempelajari semuanya. Bagi teman sekelas Liao untuk dapat memodifikasi dan memproduksi tungku kerajinan Tae generasi pertama, jelas, dia telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuatnya, teknik pemurnian, jadi berapa banyak waktu yang tersisa untuk dia habiskan untuk budidaya tempur. Bahkan jika dia tidak punya waktu, dia harus mempelajari lebih banyak keterampilan praktis terlebih dahulu. Dengan kekuatannya yang besar, dia bisa membawa lebih banyak perlengkapan dan item magis daripada kita dan dia bisa menunjukkan keunggulan sebagai manusia berperalatan besar. Kemampuannya menahan serangan sangat kuat dan dia memiliki teknik pertahanan yang unggul. Semua ini dapat membantu meningkatkan tingkat kelangsungan hidupnya di medan perang. Mengenai teknik ofensif, tidak masalah apakah dia mempelajarinya atau tidak. Pada akhirnya, dia adalah seorang penyuling, bukan kekuatan utama pertempuran. Lu Tishan menghela nafas panjang setelah mendengarkan. Dia berbicara dengan rasa cemas di dalam hatinya. Aku mengerti sekarang setelah penjelasanmu. Sepertinya anak ini masih manusia normal. Dia tidak tahu segalanya. Kelemahan terbesarnya adalah tidak pandai menyerang. Zhao Tianchong menjawab, setiap orang telah memilih spesialisasi yang berbeda, jadi tentu saja, setiap orang memiliki jalur pengembangan yang berbeda. Jika seseorang tahu cara menyempurnakan, memiliki kekuatan luar biasa, dan ahli dalam pertarungan jarak dekat, maka itulah secara sederhana. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan berbicara. Kemudian, terjadi perubahan mendadak pada saat ini. Belalang pedang lapis baja emas, dengan luka di sekujur tubuhnya, hampir kehabisan semua cairan ungunya. Akhirnya tidak mampu menahan kebuntuan frontal melawan Liao. Mengeluarkan jeritan dan suara, swoosh, dua sayap tipis transparan seperti jangkrik tiba-tiba terbuka dari tubuhnya. Dengan lompatan ringan, mantis saber lapis baja emas terbang sekitar selusin meter, ia melarikan diri dengan panik. Liao mampu memaksa mantis saber lapis baja emas untuk mundur sendirian. Bahkan sekarang, masih banyak mahasiswa baru yang tidak bisa mempercayai mata mereka. Liao dengan tenang merasakan remote control kecil dari pinggangnya. Senyum memenuhi wajahnya. Dia mengarahkannya ke arah mantis pedang lapis baja emas melarikan diri dan menekannya dengan ringan. BBB boom. Mantis saber lapis baja emas tiba-tiba menggigil, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak. Beberapa lusin bola api tiba-tiba mengembang, berubah menjadi teratai darah yang mekar perlahan satu demi satu. Bab 173, Kekuatan Kompetitif Utama. Apa-apaan? Pada awalnya, sekelompok orang itu terdiam, tapi kemudian mereka meledak dengan teriakan kaget satu demi satu, tidak pernah berhenti. Apakah dia mengembangkan kemampuan mistik luar biasa yang memungkinkan energi spiritualnya menembus ke dalam belalang saber lapis baja emas dan membuatnya berhibernasi di dalam darah belalang sembah hanya untuk kemudian meledak pada saat-saat terakhirnya? Dahi Lu Tishan berkeringat. Sekte Tinju Iblis memiliki beberapa kemampuan mistis serupa, namun ini adalah teknik tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan oleh para penggarap kuat di tahap dasar bangunan atau lebih tinggi. Bagaimana Liao bisa melakukan hal seperti itu sendirian? Zhao Tianchong menatap terpaku pada remote control di tangan Liao dan menggelengkan kepalanya. Itu bukan kemampuan. Ada bom. Lu Tishan berteriak. Bom. Kapan dia punya waktu untuk memasang begitu banyak bom pada mantis saber lapis baja emas? Belum lagi karapas mantis saber lapis baja emas sangat halus, jadi bagaimana dia bisa menempelkan bomnya? Zhao Tianchong sedikit hancur saat dia bergumam. Kami masih terlalu meremehkan sesama murid Liao.
Kami berpikir bahwa dia memutuskan untuk menghadapi kekuatan demi kekuatan melawan belalang pedang lapis baja emas dengan mengandalkan fisiknya yang kuat dan kuat serta kemampuannya yang kuat untuk menahan pukulan. Aku hanya baru menyadarinya. Ini semua adalah jebakan untuk menyembunyikan jurus pembunuhnya. Lutis Han ternganga dan bola matanya berputar. Sepertinya dia memahami sesuatu dan ekspresinya menjadi semakin terkejut. Zhao Tianchong melihat wajah pucat Lutis Han dan tahu bahwa dia telah mengetahui beberapa hal. Zhao Tianchong mengangguk dan berkata, "Ya, aku khawatir itu seperti yang kamu duga. Untuk sesama siswa Liao bertemu dengan belalang pedang lapis baja emas menggunakan kekuatan melawan kekuatan, itu hanya menyebabkan belalang pedang lapis baja emas mengalami pusing sesaat sehingga dia bisa menariknya dari jarak dekat. Pada saat jarak antara keduanya mendekati nol, Liao mengambil beberapa bom mini dan secara diam-diam menaruhnya di tubuh belalang saber lapis baja emas. Mengenai bagaimana dia bisa membuat bom-bom ini menempel pada karapas halus mantis saber lapis baja emas, saya tidak tahu. Dia mampu menempatkan beberapa bom mini pada setiap tabrakan. Selusin tabrakan kemudian, beberapa lusin bom mini dipasang pada titik-titik vital belalang pedang lapis baja emas. Binatang iblis ini sudah terluka parah. Ia melarikan diri dengan panik tanpa merawat luka-lukanya dan terbang dengan kecepatan tinggi ketika selusin bom mini meledak pada saat yang sama, jadi bagaimana lagi ia bisa berakhir selain mati? Tidak mungkin bagi teman sekelas Liao untuk membawa bom sebanyak ini padanya sekaligus. Kami percaya bahwa setiap kali Liao mundur ke rak senjata, itu berarti menukar senjata baru untuk menggunakan belalang saber lapis baja emas sebagai ujian subjek untuk menguji kekuatan perlengkapan sihirnya. Namun, ini hanyalah salah satu tujuannya. Tujuan yang lebih penting adalah menggunakan pertukaran senjata untuk menutupi pengambilan lebih banyak bom mini. Belalang saber lapis baja emas memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Jika ia melihat Liao mengambil sejumlah besar bom, ia pasti akan melarikan diri sejak dini. Hanya dengan cara ini Liao dapat memasang beberapa lusin bom mini ke karapas binatang iblis itu. Dan ia bahkan tidak tahu apa yang menimpanya, ia tidak pernah menemukannya bahkan sampai mati. Zhao Tianchong tertawa getir dan melanjutkan. Rekan siswa Liao memahami titik lemahnya karena kurangnya kemampuan menyerang dengan sangat baik. Dia benar-benar berhasil memikirkan taktik tempur aneh yang menunjukkan keunggulannya dalam kecepatan tangan ke puncak. Saya harus memikirkan kembali dengan sangat detail untuk dapat memikirkan hal ini. Dia telah melakukan beberapa gerakan yang tampaknya berlebihan. Saya awalnya mengira tangannya bingung karena dia tidak pandai menyerang, jadi menurut saya itu tidak penting. Baru sekarang aku tahu, pada saat itulah dia memasang bom mini. Jika kita adalah musuhnya dan dia menaruh beberapa bom di tubuh kita saat kita saling bertukar serangan, menurutmu seperti apa akibatnya? Lutis Han merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan keras. Itu tidak mungkin. Kami berbeda dari binatang iblis. Karapas di sekitar belalang saber lapis baja emas adalah lapisan kerangka luar. Tidak ada organ sensorik, jadi ia tidak bisa merasakan perubahan halus pada karapasnya, itulah sebabnya Liao mampu memasang beberapa lusin bom tanpa ia sadari. Kami adalah orang-orang yang berkultivasi, dan setiap rambut halus sangatlah sensitif. Kami akan mengetahuinya terlebih dahulu. Meski begitu, rasa takut masih membekas di hati kedua orang ini. Ini karena mereka menyadari bahwa Liao bukanlah orang bodoh dengan anggota tubuh yang terlalu berkembang. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tirani dan tak tertandingi, di tengah pertempuran, apa yang lebih dia suka gunakan adalah otaknya. Ekspresi Zhao Tianchong berubah menjadi sangat suram dalam sekejap. Dia mengatupkan giginya sambil berkata, orang mungkin diberi nama lahir yang salah, tapi nama panggilan tidak pernah salah. Aku pernah mendengar bahwa sesama siswa Liao memiliki nama panggilan di kampung halamannya yang disebut burung hering. Dia benar-benar hidup sesuai dengan namanya. Dia adalah burung nasar yang ganas, gila, dan licik. Selama percakapan mereka, Liao kembali dengan wajah penuh ketenangan. Semua orang segera mengelilinginya untuk mengobrol di saat yang bersamaan. Rekan murid Liao, kamu benar-benar berhasil menembus tahap penyempurnaan tingkat 4. Itu sungguh luar biasa. Rekan siswa Liao, peralatan sihir yang baru saja kamu gunakan, sekte mana yang menyempurnakannya? Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, semuanya terlihat familiar, tapi aku tidak dapat memikirkannya sama sekali. Apakah kamu benar-benar menggunakan bom untuk menghabisi mantis saber lapis baja emas, teman sekelas Liao? Bagaimana kamu bisa membuat bom tetap melekat pada karapas halus mantis saber lapis baja emas begitu lama? Bom itu tidak jatuh, bukan? Tidak peduli seberapa keras gerakannya. Liao menyeringai dan membuka kedua tangannya yang kosong. Tangannya berayun halus dan 4 bom kristal mini muncul di antara jari-jarinya. Itu berbeda dari bom biasa. Bom jenis ini memiliki lendir lengket berwarna hijau muda di salah satu sisinya dan dibungkus dengan hati-hati dengan lapisan film. Ini adalah bom lengket spesialku. Satu sisinya dilapisi dengan slime dari katak panah peluru. Begitu terkena udara, ia dapat menghasilkan kekuatan rekat yang sangat kuat dan menempel pada karapas binatang iblis selama belasan menit penuh. Ini secara khusus disempurnakan untuk menghancurkan kulit luar binatang iblis yang keras. Katak peluru dart adalah spesies katak besar yang biasa terlihat di sektor asal surga. Lidahnya sangat panjang dan bahkan dilapisi cairan perekat yang kuat. Begitu lidahnya menjulur, lidahnya bahkan bisa menempel pada hewan kecil di atas dahan. Lidah kemudian akan ditarik kembali dan katak akan memakan mangsanya. Jadi,
dari sinilah namanya muncul. Setelah masyarakat menemukan ciri khusus dari katak ini, katak panah peluru dibesarkan secara besar-besaran untuk diambil lendir lidahnya. Slime dianggap sebagai lem alami murni. Namun, baru kali ini mereka melihat lem dan bom digabungkan menjadi satu. Mata mereka tidak bisa dihentikan untuk bersinar. Liao menyerahkan bom lengket itu kepada siswa di sebelahnya agar semua orang bisa melihatnya. Lalu, dia dengan santai mengangkat pedangnya yang menyala-nyala. Semua peralatan sihir di sini telah mengalami modifikasi dan penyempurnaanku. Mereka mengalami peningkatan yang cukup besar dari penampilan aslinya. Contohnya pedang api pembunuh iblis matahari merah ini. Ini adalah desain khas yang dikeluarkan oleh Sekte Naga Merah 37 tahun yang lalu. Desainnya cukup luar biasa, dan di antara peralatan sihir api serupa, itu bisa dianggap ketinggalan zaman, biasa, namun, konsumsi kristal untuk apinya terlalu tinggi, dan setelah pertarungan yang lama, kemungkinan besar akan terjadi luapan energi spiritual. Akibatnya, pegangannya akan membakar tangan, sehingga mempengaruhi pertarungan seseorang pengalaman. Tetapi setelah menyempurnakan kembali area utama dan melalui penempaan intensifku, suhu maksimum pedang api pembunuh iblis matahari merah ini telah ditingkatkan sebesar 11% dan tepi apinya telah diperpanjang sebesar 8%. Saat menggunakan kemurnian kristal standar untuk api, waktu bertarungnya telah ditingkatkan sebesar 7%. Yang paling penting, aku telah memperbaiki cacat dari luapan energi spiritualnya. Tanganmu tidak akan terbakar tidak peduli bagaimana kamu menggunakannya. Mengenai cara menggunakannya, setiap siswa yang menggunakan pedang, cobalah. Sedangkan bagi mereka yang menggunakan pedang, kapak perang, palu meteor. Jangan khawatir sesama siswa, semua perlengkapan sihir pertarungan jarak dekat di sini semuanya adalah versi modifikasi. Performa mereka telah meningkat dari versi aslinya setidaknya 10%. Saya akan memperkenalkan mereka satu persatu. Semuanya, silakan bermain. Liao memegang pedang rantai di tangan kirinya dan palu meteor di tangan kanannya. Mulutnya dipenuhi kata-kata, berbicara tanpa henti saat dia menaikkan peralatan sihirnya ke langit, menyebabkan semua orang yang mendengarkannya tercengang. Pada akhirnya, dia berbicara dengan penuh semangat. Dari semua peralatan sihir yang dimodifikasi ini, yang paling mahal hanya 990 kredit, sedangkan yang termurah hanya 630 kredit. Praktis gratis. Tunggu apa lagi, kawan-kawan pelajar? Saatnya bertempur sudah dekat. Senjata-senjata ini akan sangat meningkatkan efisiensi pembunuhanmu ketika sudah ada di tanganmu. Segera ambil prosesor kristalmu dan tukarkan denganku. Semua orang telah memeriksa dan meneruskan peralatan sihir Liao. Cukup banyak pembudidaya pedang yang mengungkapkan ekspresi kesukaannya pada mereka, tetapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Adegan itu memasuki keheningan yang menakutkan. Zhao Tianchong terbatuk-batuk beberapa saat kemudian. Dia berkata dengan agak canggung. Rekan murid Liao, peralatan sihir yang telah kamu modifikasi benar-benar lumayan bagus, dan bahkan aku pun tergoda olehnya. Tapi, harganya, bukankah itu terlalu mahal? Pada dasarnya, harganya 2 kali lipat, setinggi versi aslinya. Liao tercengang dan alisnya berkerut. Rekan pelajar Zhao Tianchong, kita semua adalah bagian dari lingkaran yang sama. Jangan gunakan metode seperti ini untuk tawar-menawar denganku. Semua orang tahu bahwa struktur peralatan magis yang mendasarinya adalah klasik. Itu adalah perpaduan hati dan darah dari banyak pemurni ulung selama beberapa puluh tahun. Bahkan modifikasi paling halus pun tidak akan mudah dilakukan. Saya dengan cermat membuat, menempa dengan tangan, dan bahkan mengasimilasi bahan berkualitas tinggi ke dalam setiap komponen utama. Hanya dengan cara ini saya dapat meningkatkan kinerja setidaknya 10%. Jumlah waktu, tenaga, dan biaya yang saya keluarkan tidak diketahui. Menaikkan harga 2 kali lipat tidaklah berlebihan, bukan? Jika barangnya asli, maka menggandakan harga dasar tidaklah keterlaluan. Zhao Tianchong mengakui bahwa meningkatkan kinerja peralatan magis sebesar 10% berarti menaikkan harga sebesar 100%. Ini adalah hal yang sangat normal. Dalam kasus yang paling ekstrim, bahkan jika peralatan sihir ditingkatkan sebesar 1% dan harganya menjadi 2 kali lipat, ini semua masih dalam kisaran yang wajar. Lagi pula, di medan perang, peningkatan kinerja sebesar 1% dapat menentukan masalah antara hidup dan mati. Nilai di sini tidak bisa diukur dengan uang. Namun, sesama siswa Liao, kamu mungkin tidak begitu memahami mentalitas kami para siswa Departemen Tempur. Dari sudut pandang kami masih dalam tahap pembelajaran. Bukan hal yang baik untuk menggunakan senjata yang terlalu kuat saat kami masih belajar. Zhao Tianchong menjelaskan dengan penuh ketulusan. Jika kita terbiasa menggunakan senjata ampuh saat ini, kita akan menjadi bergantung pada senjata tersebut dan mengabaikan budidaya kita sendiri. Lalu ketika kita meninggalkan universitas, memasuki medan perang yang sebenarnya, dan senjata karya agung itu rusak, bukankah kita akan kacau? Kamu benar, siswa lainnya berkata setuju, ada aturan tidak tertulis di Chaos Edge Hall kita. Dalam latihan sehari-hari, kita hanya boleh menggunakan senjata yang paling sederhana dan paling dasar untuk memperkuat diri kita demi mendapatkan kekuatan sejati. Oleh karena itu, meskipun perlengkapan sihir modifikasimu cukup bagus, dari sudut pandang kami, itu agak berlebihan. Liao tertegun lama sebelum berteriak. Itu tidak benar. Tentu saja, senjata tingkat rendah dapat digunakan untuk melemahkan dan melatih keterampilan tempur seseorang untuk latihan sehari-hari.
tetapi di medan perang, kamu tidak bisa tetap menggunakan senjata tingkat rendah, kan? Kamu harus menggunakan satu atau dua senjata bermutu tinggi untuk melindungi dirimu sendiri, kan? Beberapa pembudidaya pedang saling melirik, tetapi pada akhirnya, Zhao Tianchong lah yang menjelaskan. Memang benar, teman sekelas Liao. Di medan perang sesungguhnya, kami memang membawa senjata dengan dua tingkatan yang berbeda. Jika kita menghadapi binatang iblis yang lemah seperti mantis saber lapis baja hitam, kita akan menggunakan senjata tingkat rendah untuk melemahkan keterampilan tempur kita. Jika kita bertemu dengan binatang iblis yang lebih kuat dari kita, seperti mantis saber lapis baja emas, kita akan menggunakan senjata yang lebih tinggi, tingkatkan senjata karya besar dan pertaruhkan hidup kita. Meskipun kamu meningkatkan performa senjata Masterwork ini, masalahnya adalah, model dasarnya terlalu mendasar. Senjata tersebut tidak dihitung sebagai senjata Masterwork yang sebenarnya. Singkatnya, peralatan sihirmu yang telah dimodifikasi terlalu bagus untuk dilatih dan terlalu buruk untuk mempertaruhkan nyawa kita. Harganya tidak terlalu murah, dan peralatan tersebut tidak memiliki kekuatan kompetitif utama. Bab 174, Transformasi Liao. Liao mengerutkan alisnya. Pada pandangan pertama, apa yang dikatakan Zhao Tianchong masuk akal tetapi juga aneh, setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Liao berpikir lama sebelum menjawab dengan hentakan kakinya. Rekan siswa Zhao Tianchong, ada masalah besar dengan penjelasanmu. Tingkat efisiensi membunuh binatang iblismu meningkat pesat ketika kamu dilengkapi dengan peralatan sihir yang lebih baik. Jika sebelumnya, kamu bisa membunuh 10 binatang iblis dalam sehari dan besok kamu bisa membunuh 15 dalam sehari, bukankah kamu masih bisa mencapai tujuan yang sama yaitu berkultivasi secara gila-gilaan yang selama ini kamu pertengkarkan? Kamu hanya berpikir perlengkapanku terlalu mahal. Perona pipi yang jarang terlihat muncul di wajah Zhao Tianchong. Dia benar-benar sedikit melebih-lebihkan. Memang benar bahwa lembaga perang terpencil tidak mendorong siswanya untuk menggunakan senjata karya besar ketika berkultivasi di kampus. Namun, dalam pertarungan nyata di mana bahaya mengintai di seluruh penjuru medan perang, sedikit peningkatan performa dengan peralatan sihir tentu saja merupakan hal yang baik. Tidak ada seorang pun yang membenci memiliki pedang yang terlalu tajam. Zhao Tianchong dengan canggung menjelaskan. Rekan muridku, Liao, jika peralatan sihir itu hanya lebih mahal beberapa ratus kredit, semua orang akan mengertakkan gigi dan menerimanya. Tetapi peralatan sihir dasar semuanya dapat dikonsumsi. Peralatan itu perlu diganti dengan yang baru setiap beberapa hari, dalam pertempuran sengit. Kita tidak bisa hanya menghabiskan beberapa ratus kredit setiap beberapa hari, kan? Kami tidak akan bisa kembali, bahkan jika kami meningkatkan efisiensi membunuh binatang iblis kami sebesar 10%. Dia benar, pembudidaya pedang setuju dengannya satu demi satu, karena ini adalah faktor yang paling penting. Jika harganya cocok, siapa yang tidak ingin melengkapi diri mereka dengan peralatan sihir yang lebih kuat? Kuncinya terletak pada fakta bahwa binatang iblis sangat sulit untuk dihadapi. Beberapa di antaranya seperti mantis saber lapis baja emas, mereka memiliki karapas yang keras. Beberapa memiliki kerangka yang sangat keras. Beberapa bahkan tubuhnya dipenuhi dengan asam korosif. Senjata tempur jarak dekat tidak bertahan lebih dari beberapa hari melawan binatang iblis. Seringkali, ujung bilahnya akan hancur dan badan pedang akan terbelah. Mereka akan berkarat karena korosi dan menjadi tidak dapat digunakan. Setiap orang adalah seorang mahasiswa yang kekurangan kredit. Setiap kredit diselamatkan melalui kesulitan besar. Tidak apa-apa jika mereka hanya perlu menghabiskan beberapa ratus kredit satu kali, tetapi siapa yang mampu menghabiskan beberapa ratus kredit setiap beberapa hari? Zhao Tianchong tersenyum kecut dan berkata, rekan mahasiswa Liao, saya baru saja mengatakan yang sebenarnya. Kami, mahasiswa Departemen Tempur, dapat memperoleh kredit secepat kilat dengan mengambil misi, namun kami menghabiskan banyak kredit di banyak tempat. Belum lagi, para profesor di Departemen Tempur bisa menghancurkan seseorang dengan cara yang halus dan mengecewakan seseorang tanpa berkedip. Itu membuat kita harus mengeluarkan sejumlah besar kredit untuk mengambil kembali kursus. Katakanlah kita sering terluka saat berkultivasi dan kita pergi mencari beberapa teman mahasiswa di Departemen Medis untuk meminta bantuan, pisau bedah mereka harus dipoles dan diasah sampai sangat berkilau sehingga satu bilah pisau bisa mengeluarkan darah. Jadi, kita hanya bisa berhati-hati dalam menyampaikan poin kita. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara lagi. Namun, peralatan sihir yang telah kamu sempurnakan sungguh bagus. Jika kamu dapat menurunkan harganya sebesar 30%, kamu pasti akan menghasilkan banyak penjualan. Aku akan menjadi orang pertama yang membeli pedang rantai, terlepas dari yang lainnya. Petik 2. Ya, barang-barang di sini bagus. Saya sangat suka Battleaxe ini. Harganya terlalu mahal. Jika Anda bisa menurunkan harganya sebesar 25%, saya akan mengertakkan gigi dan membelinya. Seorang teman sekelas yang berbeda dan kekar mengelus kapak perang di tangannya saat dia berbicara dengan penuh kasih sayang. Liao mengedipkan matanya. Dia tahu bahwa semua orang mengatakan yang sebenarnya. Sekarang setelah dia memikirkannya, ini memang benar. Jika pedang lebih mahal beberapa ratus SKS tetapi bisa digunakan selama 1 tahun, dia akan mengertakkan gigi dan menanggungnya. Namun, barang-barang ini dapat dikonsumsi. Jika keberuntungan seseorang buruk di medan perang, bertemu dengan binatang iblis dengan kerangka yang sangat kuat atau mungkin binatang iblis korosi yang kuat, peralatan sihir akan berubah menjadi sampah dalam sekejap.
Meskipun pedang yang disempurnakan oleh Li Yao memiliki performa yang meningkat pesat, mustahil bagi pedang itu untuk bertahan lebih dari 3 hingga 5 hari dalam pertarungan yang terus-menerus dan intens. Mengingat hal tersebut, harganya memang mahal. Namun, Li Yao juga mengalami kesulitan. Jika dia menjual satu peralatan sihir pertarungan jarak dekat seharga 800 kredit, keuntungan bersihnya tidak akan banyak. Sebagian besar kredit akan digunakan untuk biaya. Membeli peralatan magis asli untuk dimodifikasi akan membutuhkan pengeluaran ratusan kredit, setidaknya. Selain itu, dibutuhkan berbagai macam bahan mentah berharga. Satu peralatan magis akan memberinya keuntungan bersih paling banyak 1 hingga 200 kredit. Dia harus bekerja tanpa henti sepanjang waktu, memodifikasi beberapa ratus peralatan sihir, untuk mencapai 30.000 kredit. Bahkan tidak sampai 30%, jika harga diturunkan sebesar 20%, satu peralatan sihir hanya akan memberinya beberapa lusin kredit. Butuh waktu bertahun-tahun tanpa akhir untuk mendapatkan 30.000 kredit. Li Yao merasakan sensasi samar bahwa dia sepertinya mengambil jalan yang salah. Dia masih menggunakan metode pemurnian yang lebih manual dan bergaya pengrajin 40 milenium yang lalu. Melalui ribuan revisi kerja keras, ukiran dan penyempurnaan yang cermat, serta penempaan dengan tangan, dia mampu menyempurnakan peralatan sihir yang lebih indah dengan kinerja yang sedikit lebih kuat. Namun, tingkat pemurniannya sangat rendah. Diperlukan setidaknya 1 atau 2 hari untuk satu produk jadi. Yang lebih kompleks membutuhkan 3 atau 4 hari. Sekte budidaya saat ini telah lama mengadopsi metode industri skala besar untuk menyempurnakan peralatan sihir tingkat rendah. Mereka memurnikannya dalam jumlah besar. Efisiensi mereka sangat tinggi. Dengan produksi yang lebih besar, biaya dapat ditekan menjadi sangat rendah. Peralatan magis yang dihasilkan dengan metode pemurnian skala besar ini tidak memiliki kinerja yang paling kuat. Namun rasio kualitas terhadap harga adalah yang tertinggi. Ini adalah metode sempurna untuk menyempurnakan peralatan sihir tingkat rendah dengan tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Efisiensi. Kuncinya terletak pada efisiensi. Li Yao tiba-tiba mendapat pencerahan. Saya sedang menggunakan alur pemikiran untuk menyempurnakan produk-produk berkualitas pada menyempurnakan produk-produk konsumsi. Butuh 1 hingga 2 hari bagi saya untuk memodifikasi produk konsumsi yang sangat bagus. Tentu saja, saya tidak akan mendapatkan apa-apa dengan efisiensi serendah ini. Namun, produk berkualitas nyata yang bisa memenggal kepala Dewa Iblis dengan satu serangan. Bagaimana mungkin aku, seorang kultivator rendahan tahap penyempurnaan tingkat 5, bisa menyempurnakan benda seperti itu? Li Yao berpikir sejenak, lalu dia bertanya dengan hati penuh antisipasi. Bagaimana dengan bom lengketnya? Harganya murah dan kekuatannya lumayan. Ini produk pesaing saya. Kali ini giliran Lutis Han yang berbicara. Rekan murid Li Yao, memang benar bahwa bom lengketmu bagus. Bom itu memang dimaksudkan untuk digunakan melawan kerangka luar binatang iblis yang keras, tetapi itu terlalu rumit untuk digunakan. Bagaimana jika aku secara tidak sengaja menempelkannya di tanganku? Itu akan sangat memalukan. Kami tidak memiliki kecepatan tangan atau ketangkasan jarimu yang menakjubkan. Kami tidak dapat menempelkan bom lengket sebanyak itu ke karapas binatang iblis tanpa disadari. Li Yao tercengang. Dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan kedua. Saat dia menyempurnakan bom lengket tersebut, dia secara tidak sadar menggunakan pandangannya sendiri sebagai sudut pandang pengguna. Dia tidak hanya mengembangkan kecepatan tangan yang menakjubkan melalui pemeliharaan peralatan magis berintensitas tinggi, dia juga telah mengembangkan latihan tulang lentur ribuan jari, sebuah teknik mirip dewa di masa lalu yang ditujukan untuk meningkatkan kelenturan dan kelenturan jari. Jari-jari seorang kultivator pada umumnya tidak gesit seperti miliknya dan kecepatan tangan mereka tidak secepat itu. Dari sudut pandang mereka, penggunaan bom tempel itu terlalu rumit. Dalam pertempuran sengit, satu kecelakaan saja akan membuat mereka menempelkan bom pada diri mereka sendiri. Singkatnya, itu adalah peralatan ajaib yang eksklusif untuk Li Yao. Sulit bagi orang lain untuk menggunakannya. Li Yao menunduk. Pipinya agak sakit karena rasa perih. Saudara senior Peng benar. Untuk menjadi seorang pembuat pemurnian yang luar biasa, seseorang harus melalui sejumlah besar pertarungan nyata dan pertama-tama menjadi seorang prajurit yang hebat. Dengan cara ini, seseorang memahami peralatan sihir apa yang paling populer, paling praktis dalam pertarungan sesungguhnya. Itu karena kurangnya pengalaman tempurku sehingga aku menyempurnakannya, di balik pintu tertutup kampus sekolah, peralatan sihir yang hanya tampak cemerlang. Jumlah peralatan sihir sangat indah di atas kertas dan menunjukkan kinerja luar biasa selama pengujian. Tetapi ketika mereka sampai di medan perang, segala macam masalah terungkap. Pertempuran sungguhan. Aku membutuhkan banyak pengalaman tempur sungguhan. Saya akan mengasah keterampilan tempur saya dalam pertarungan sebenarnya dan menjadi prajurit sejati. Hanya dengan cara ini saya dapat mengetahui peralatan sihir mana yang paling diterima dengan baik dan bagaimana cara menyempurnakannya. 3 hari kemudian di kawasan bisnis timur kota Verdantaren. Li Yao tanpa ekspresi di antara reruntuhan bangunan bobrok. Matanya bersinar terang karena kehidupan. Dia berdiri dalam konfrontasi dengan binatang iblis. Perubahan besar telah terjadi dalam situasi medan perang dalam 3 hari ini. Sejumlah besar pembudidaya bergegas satu demi satu. Cukup banyak mahasiswa lembaga perang terpencil yang telah mendengar berita tersebut, kembali ke kampus lebih awal dan memasuki medan perang satu demi satu untuk melakukan pembantaian. Setiap hari,
Kapal pengangkut harus melakukan beberapa perjalanan bola-balik antara Grand Desolate War Institution dan Verdan Taran City. Pasukan besar memperluas wilayah mereka, menekan binatang iblis. Gelombang besar binatang buas di permukaan telah ditekan. Jenderal Iblis dan Raja Iblis yang kuat melakukan perlawanan di selokan yang dapat diakses dari semua sisi. Para pembudidaya tingkat tinggi hanya bisa masuk jauh ke bawah tanah untuk melakukan pembantaian berdarah di labirin kegelapan yang gelap gulita. Pasukan kecil tentara iblis berada di setiap sudut dan sudut permukaan. Mereka diserahkan kepada para penggarap tahap penyempurnaan untuk ditangani. Liao adalah sosok kultivator tahap penyempurnaan yang terkenal dan luar biasa. Dia menghadapi Armored Snapping Turtle. Ini adalah prajurit iblis tingkat menengah yang sangat ganas dan tangguh. Itu seperti persilangan antara kura-kura dan buaya yang berkembang 3 kali lipat dari ukuran aslinya. Cangkang kura-kura melapisi tubuhnya. Kekuatan pertahanannya bahkan lebih kejam daripada mantis saber lapis baja emas. Ekornya tebal dan berotot, ditutupi gigi gergaji, seperti cambuk besi berduri. Ekornya merobek udara, mengeluarkan suara senandung. Tidak peduli jika seseorang terkena cangkang penyu atau tersapu ekor besi, akibatnya akan menjadi bencana. Tapi Liao sangat berbeda dari versi dirinya 3 hari lalu. Setelah menemukan masalahnya, dia telah memikirkan masalah tersebut sejak lama. Pada akhirnya, dia sangat menegaskan dalam hatinya bahwa dia akan mempertajam dirinya dengan baik dalam pertarungan sebenarnya. Dia menjual sebagian besar peralatan sihir yang dia sempurnakan selama liburan musim dingin dengan harga yang sangat wajar kepada teman-teman sekelasnya. Dia baru saja meninggalkan vibrosaber berat dengan kekuatan serangan yang besar. Pedang, senapan, pedang, tombak, kapak, sabit, trisula. Ada 30 hingga 50 jenis perlengkapan sihir pertarungan jarak dekat. Jelas mustahil untuk sepenuhnya menguasai semua propertinya dalam satu tarikan napas. Liao pertama-tama akan menguasai penggunaan pedang untuk menjadi ahli dalam menyempurnakan dan menggunakannya. Dia menyukai pedang dengan udaranya yang mendominasi, mampu maju terus dan membelah benda menjadi 2 dengan satu serangan. Selain itu, ia melakukan modifikasi pada Six Barrel Rotary Cannon. Dia menempelkan alat laser sinar mistik pada larasnya sehingga bisa memancarkan sinar cahaya merah. Sinar cahaya merah ini dapat terfokus pada sebuah titik dari jarak beberapa ratus meter dan bertindak sebagai sistem penargetan sederhana untuk meningkatkan ketepatan senjata berat ini. Dia mengambil kotak peralatan sihir yang sekarang kosong dan memodifikasinya menjadi peti amunisi. Dia membawa ribuan peluru energi spiritual. Saat ini, Liao mengenakan heavy vibrosaber berwarna hitam legam yang melintang di pinggangnya, bersinar terang. Dia memegang meriam putar 6 barel di tangannya. Sabuk amunisi yang tebal dan berat terbentang dari peti amunisi di punggungnya hingga senjata api di tangannya. Rompi berkantong dikenakan di atas pakaian tempurnya yang ketat. Kantong-kantongnya penuh dan menggembung, diisi sampai penuh dengan bom lengket. Dia tidak hanya bersenjata lengkap. Dia hanyalah gudang senjata berjalan. Saat berhadapan dengan Armored Snapping Turtle, yang kekuatannya jelas satu seri lebih tinggi darinya, mulut Liao tersenyum dengan sedikit ketenangan. Dia dengan dingin mengeluarkan satu kata dari sela-sela giginya yang tajam. Mati. Seberkas cahaya merah keluar dari moncong Six Barrel Rotary Cannon. Tepatnya mengenai dada Armored Snapping Turtle, membentuk titik sasaran yang berbeda. Armored Snapping Turtle belum bereaksi ketika Liao menekan pelatuknya dengan kuat. Di tengah suara keras, seperti gunung berapi yang meletus, muncul bola-bola api yang meledak di depan tubuh Liao. Mereka menyatu menjadi aliran cahaya merah yang sangat tebal dan kuat. Cahaya membelah tengkorak Armored Snapping Turtle, membombardirnya dengan ganas. Bab 175, Artileri Berat dan Pedang Gila. Armored Snapping Turtle memiliki kulit dan daging pertahanan yang tebal untuk diandalkan, meriam di lengan Chen Si yang tidak ada apa-apanya di matanya. Menurut pendapatnya, bagaimana mungkin seorang kultivator tahap penyempurnaan tingkat rendah yang lemah dan masih muda bisa mengendalikan meriam itu dan memiliki daya tembak yang kuat? Paling-paling, itu akan terasa geli, itu saja. Oleh karena itu, ia tidak mencoba untuk bergerak atau menghindar dan terus bergerak maju dengan kecepatan tinggi, ia lebih suka menerima beberapa peluru untuk menembus pinggang Liao dengan sapuan ekornya. Namun, tidak pernah terbayangkan bahwa serangan senjata yang gencar akan sama agresifnya dengan hujan meteor, seolah-olah palu seberat puluhan ribu pon menghantam perutnya dengan kejam, membuatnya terhuyung-huyung karena ditutupi oleh energi spiritual kekerasan berwarna merah darah. Dalam sekejap mata, ding, rasa sakit yang membakar menyerang Armored Snapping Turtle, ia sangat ketakutan saat mengetahui bahwa banyak retakan telah muncul pada pelindung dadanya yang kokoh. Mungkin hanya dalam 10 detik, armor itu akan hancur. Ding, 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 Armored Snapping Turtle merasa takut dan juga marah. Itu adalah binatang iblis yang pertahanannya lebih tangguh daripada mantis saber lapis baja emas, namun ia sebenarnya telah ditekan oleh tembakan keras Liao. Menurunkan kepalanya yang mengerikan, ia dengan putus asa memilih untuk berbaring di tanah dan menggunakan cangkang kura-kura kerasnya yang tajam dan menonjol untuk memblokir api yang tak tertandingi dari meriam putar 6 barel. Keempat anggota tubuhnya gemetar, seperti anjing liar. Dengan canggung ia mencoba bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menghindar. Liao tersenyum menghina. Setelah 3 hari pelatihan menembak tempur, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kinerja Six Barrel Rotary Cannon, kendalinya telah meningkat pesat. Saat ini, dia bisa terus menembak selama 1 menit penuh, di mana semua pelurunya didistribusikan ke area seukuran semangka.
Armored Snapping Turtle bukanlah binatang iblis yang dipuji karena kecepatannya, bagaimana kecepatan menghindarnya dibandingkan dengan kecepatan peluru. Sulit bagi cangkang penyu yang keras untuk menahan pemboman kerang peledak spiritual yang kejam dan seperti hujan badai selama 1 menit. Sekalipun cangkang penyu belum sepenuhnya retak, organ dalamnya tidak mampu menahan api dan menderita luka yang parah. Akhirnya, Armored Snapping Turtle mengeluarkan teriakan yang menyayat hati saat ia menghantamkan ekor besinya ke tanah sebelum mengangkat seluruh tubuhnya memberikan kesan seperti roda raksasa yang terbuat dari baja saat ia menahan api yang ganas secara langsung dan dengan paksa menyerbu. Ia sangat marah. Dengan bahaya melukai dirinya sendiri, ia ingin menghancurkan Liao dengan kejam hingga berkeping-keping. Memiringkan tubuhnya ke belakang, Liao tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya, seolah-olah betisnya terisi udara, ukurannya membesar hingga 3 kali lipat dalam sekejap mata dan meledak dengan kekuatan yang menakjubkan. Saat dia dengan ganas menginjak tanah, retakan bersilangan muncul di tanah dalam radius 50 meter. Dengan kekuatan mundurnya, Liao mundur 10 meter dengan kecepatan tinggi. Dia menghindari tabrakan berbahaya dengan cangkang Armored Snapping Turtle, sambil memanfaatkan kesempatan ini untuk menembakkan serangkaian peluru, membuat lubang seukuran kepalan tangan di perutnya. Jarak kedua belah pihak cukup dekat, sehingga tidak cocok lagi menggunakan senjata berat. Dengan suara gemuruh yang pelan, 2 mesin terbang di talinya menyala saat tali bahunya terputus dan meriam putar 6 barel, serta kotak amunisi, secara otomatis terlepas dari tubuh Liao. Dengan cepat menggerakkan tangan kanannya, Liao menggenggam sebuah heavy vibrosaber, yang lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah seperti kaki seekor lembu, dengan ujungnya mengarah ke langit. Sementara itu, di bawah getaran energi spiritual, ujung bilahnya bergetar dengan frekuensi tinggi, mengeluarkan suara, cici, seolah-olah perut binatang raksasa prasejarah yang lapar sedang menggerutu. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Armored Snapping Turtle menjadi gila. Terlepas dari bagaimana tubuhnya terkoyak, kecepatannya meningkat ke tingkat yang baru. Serangan yang datang dari atas tiba-tiba berubah arah, dan ekor besinya menembus udara seperti meteor, menimbulkan angin kencang di sepanjang jalan. Dalam sekejap mata, rambut Liao telah diacak-acak oleh angin, sementara pupil matanya berubah setajam jarum, dia tidak bisa membuka matanya. Menyipitkan matanya, bukannya mundur, dia melangkah maju. Sebagai hasil dari perdebatan berkali-kali dengan Ding Lingdang, gelembung udara energi spiritual secara naluriah dan dengan panik menyembur keluar dari pori-porinya, membentuk pelindung kantung udara, yang terdiri dari lebih dari ribuan gelembung udara kecil di depannya. Pop 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 pop, suara yang tak terhitung jumlahnya meledak, saat ekor besi berat dari Armored Snapping Turtle menghantam gelembung udara, meledakkan lebih dari 1000 gelembung pada saat yang bersamaan. Sementara itu, Liao, dengan bantuan bantalan yang disediakan oleh gelembung-gelembung itu, dengan anehnya mengelak saat ekor besi itu melewatinya. Suara mendesing. Ujung ekor besinya membuat garis darah di pipi Liao. Tanpa mengedipkan mata, ketika dada Armored Snapping Turtle terbuka lebar, tangan kiri Liao bergerak dengan cara yang sangat tersembunyi. Saat jari-jari fleksibel diasah dengan pelatihan tulang lentur 1000 jari, dengan ringan melemparkan bom lengket ke dada Armored Snapping Turtle, di mana armornya retak. Penyu gertakan lapis baja lebih waspada dibandingkan mantis saber lapis baja emas. Tindakan kecil Liao tertangkap dalam sekejap mata. Sayangnya, karena anggota tubuhnya yang lebih pendek, apapun yang dilakukannya, ia tidak dapat mencapai dadanya dan lendir pada bom lengket, yang berasal dari katak panah peluru dan memiliki sifat perekat yang kuat, sehingga bagaimanapun ia berlari, ia tidak dapat melemparkan bom lengket tersebut. Ding! Armored Snapping Turtle sangat menyadari bahwa itu pasti perlengkapan sihir yang menyeramkan. Meregangkan ekor besinya hingga batasnya, Armored Snapping Turtle mencoba menyodok jantungnya untuk menyapu bom lengket itu. Kemudian, ia menyadari bahwa manusia tersebut kebetulan sedang menghisap pipinya dan meniup peluit. Selama pertempuran, Liao menemukan bahwa meledakkan bom lengket dengan kendali jarak jauh terlalu merepotkan. Beberapa binatang iblis yang lebih cepat tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan kendali jarak jauh. Oleh karena itu, Liao baru saja menambahkan mesin terbang susunan kontrol suara ke bom lengket, yang telah diisi dengan energi spiritual lemah sebelumnya, yang ketika menerima peluit Liao, akan meledak. Ledakan, air mancur darah keluar dari dada Armored Snapping Turtle. Meskipun bom lengket memiliki volume yang sangat kecil, tidak memiliki banyak kristal, dan kekuatannya tidak kuat. Namun, saat benda itu tertancap pada cangkang kura-kura yang retak di atas dada Armored Snapping Turtle, hanya berjarak 1 langkah dari jantungnya, benda itu menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Armored Snapping Turtle merasa seolah-olah jantungnya telah ditusuk dengan kejam oleh belati panas yang menghanguskan berulang kali. Karena rasa sakit luar biasa yang tiba-tiba, leher panjangnya terentang seluruhnya dari cangkang kura-kura, seolah-olah separuh dari kura-kura yang patah itu telah merangkak keluar dari cangkang kura-kura sambil mengeluarkan jeritan. Bersalju. Sejak awal, Liao telah memusatkan api di jantung Armored Snapping Turtle hanya untuk saat ini. Dengan melolong panjang, dia meledak dengan aura tingkat 3 atau 4 saat ukuran tubuhnya menjadi 2 kali lipat. Rompi, yang awalnya agak longgar, mengencang sepenuhnya, bahkan pakaian tempur hitamnya tidak mampu menyembunyikan anggota tubuhnya yang berotot dan terlihat jelas, dan kulitnya yang terlihat memancarkan kilap metalik. Memegang erat heavy vibrosaber di tangannya, batu bata di bawah kakinya mulai retak dengan suara, retak-retak, saat pecahannya beterbangan kemana-mana.
Kecepatan retakan melonjak hingga batasnya saat Heavy Vibrosaber mengeluarkan aliran hitam, meledak dengan aura gigih yang bahkan bisa memenggal kepala naga dan harimau saat ia menebas dengan kejam. Melihat giginya yang terkatup dan penampilannya yang ganas dan menyeramkan, sepertinya serangan ini bahkan bisa memenggal kepala Buddha. Wah, Heavy Vibrosaber benar-benar terlalu cepat, yang mengejutkan, pedang itu meledak dengan suara melolong seolah-olah pedang terbang itu sedang berlari kencang. Dengan kilatan aliran hitam, daging, urat, tulang semuanya dipotong satu persatu, seolah-olah sedang menyapu sepotong tahu, itu tidak terhalang sama sekali. Engah, otak besar Armored Snapping Turtle terbang tinggi ke langit, sementara darah seperti air mancur menyembur setinggi bangunan berlantai 2 atau 3, memberikan kesan seperti pohon merah menjulang tinggi yang tiba-tiba muncul dan segera layu. Keempat cakarnya yang tajam terus bergetar, sementara tubuhnya, setelah kehilangan kepalanya, terjatuh dengan keras. Ekor besinya yang menjulang tinggi berjuang untuk waktu yang lama, namun, ia tidak mampu menyisir bahkan setengah helai rambut Liao, dan akhirnya, ia jatuh tak berdaya ke tanah di mana ia mengejang sesaat sebelum berhenti bergerak. Kepala Armored Snapping Turtle perlahan berguling ke kaki Liao. Ia masih belum mati, lambat laun matanya yang keruh dipenuhi dengan kejutan yang luar biasa. Sampai saat ini, prajurit iblis tingkat menengah masih tidak mengerti bagaimana dia bisa dengan mudah kehilangan nyawanya melawan manusia yang begitu lemah. Jika itu adalah seorang penggarap tahap penyempurnaan tingkat tinggi atau penggarap pembangunan fondasi, ia masih bisa pasrah pada takdir. Namun, ia mati di bawah tangan seorang kultivator tingkat rendah yang lebih lemah dari dirinya, itu tidak mau bersenandung. Armored Snapping Turtle meratap tanpa daya. Mulutnya terbuka dan tertutup dengan lemah sambil meringis kesakitan pada Liao. Liao tersenyum tipis dan menghunuskan pedangnya sambil mengambil meriam putar 6 barel dan kotak amunisi sebelum mengisi ulang dan mengangkat pistol ke dadanya. Armored Snapping Turtle akhirnya menyadari apa yang direncanakan oleh manusia, lemah, ini, mata kuning kelabunya mekar dengan ekspresi panik dan memohon. Di depan Liao, binatang iblis brutal ini bahkan menyerah, dan memohon belas kasihan. Liao menatap dengan dingin ketika 6 tong tebal itu ditusukkan seluruhnya ke tengah ujung datarnya. Liao telah mengerahkan begitu banyak kekuatan hingga barel didorong setengah inci ke dalam. Setengah dari wajah Armored Snapping Turtle sangat menjorok ke dalam, dan matanya yang paling dekat dengan tong bergetar hebat saat air mata mengalir karena ketakutan. Liao menekan pelatuknya sebelum serangkaian ledakan yang tertahan bergema dan kepala Armored Snapping Turtle meledak berkeping-keping. Berbunyi, bip 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 bip. Camcorder mini yang diikatkan di bahu Liao telah merekam seluruh proses pertempuran dan segera mengirimkannya ke Wastelen Battle Network. Setelah prosesor kristal skala super besar menganalisis dan menghitung, dia segera menerima banyak penghargaan. Selain membersihkan sebagian besar zona aman, dia telah membunuh Armored Snapping Turtle yang jelas lebih kuat dari dirinya sendiri, dan dia diberi hadiah kredit bonus. Serangkaian bunyi, bip, yang renyah dan manis menandakan bahwa ratusan kredit telah masuk ke sakunya. Menjilati bibirnya, Liao dengan gembira mulai menghitung. Jika saya dapat memperoleh 200 hingga 300 kredit setiap hari, bukankah saya akan dapat memperoleh 10.000 kredit dalam 1 bulan? Semester lalu, aku dengan susah payah melakukan segala macam hal selama setengah tahun, namun hanya bisa mendapatkan 1000 poin. Aku tidak pernah berpikir bahwa hanya dengan menjalankan misi, berburu binatang iblis, aku akan selesai hanya dalam 1 bulan. Benar saja, pertarungan masih yang terbaik, aku tidak hanya mengumpulkan pengalaman, aku juga bisa mendapatkan banyak kredit. Tentu saja, Liao juga tahu bahwa saat gelombang besar ini, untungnya, meletus di tengah kota, sehingga semua orang tidak punya pilihan selain bertarung di jalanan, menghindarinya dari banyak kemungkinan untuk melawan banyak tentara iblis. Dalam kebanyakan kasus, gelombang besar akan muncul di luar kota, dan selama kapal perang kristal dimobilisasi dan melakukan pemboman yang tidak disengaja dan sembarangan, hal itu akan segera teratasi. Padahal, pemboman yang ceroboh dan sembarangan seringkali tidak mampu menghadapi Jenderal Iblis, binatang iblis tingkat Raja Iblis. Pada saat ini, dia tidak mampu menghadapi prajurit iblis tingkat tinggi, dan binatang iblis yang mahir dalam teknik penyembunyian. Oleh karena itu, dia, terlebih lagi, harus waspada setiap detik, sambil memanfaatkan fakta bahwa banyak tentara iblis yang masih berada di darat, dia harus membunuh dengan gila-gilaan dan mendapatkan pujian. Tiba-tiba, siluet merah samar dengan cepat berkedip jauh, yang ditangkap dengan sangat tajam oleh Liao. Matanya berbinar saat dia dengan keras mengeluarkan tangisan dan sorakan, dan kembali mulai berlari sambil membawa 6 barrel rotary cannon. Di dekatnya, Zhao Tianchong secara bertahap menoleh tanpa ekspresi, melirik Lutis Han. Mengapa kamu menatapku? Lutis Han mengeluh seolah-olah dia menderita ketidakadilan. Kata-kataku adalah wow, ada penyugertakan lapis baja di depan kita, cangkangnya tebal dan pertahanannya menakutkan. Liao, pertama-tama kamu harus menggunakan api besar untuk menekannya sedikit, bukankah kamu juga mendengarnya? Aku hanya memintanya untuk menekannya. Penindasanmu bisa masuk neraka. Zhao Tianchong mengatupkan giginya, beberapa binatang iblis terakhir, yang telah ditekan olehnya, akan dihancurkan menjadi abu. Jika ini terus berlanjut, semua penghargaan akan tersapu bersih. Kami, 2 ahli bermartabat dari Balai Naga Tersembunyi, mahasiswa baru terkuat di Iron Fist Club dan Chaos Edge Hall, harus memakan abu yang tertinggal di pantatnya. Kenapa kamu masih tertegun? Ayo bergerak cepat.
Jika tidak, bahkan macan tutul api pun akan meledak menjadi abu dalam waktu setengah menit. Bab 176, ayo lakukan yang besar. Di tengah pertempuran berdarah, waktu berlalu dengan cepat. Jumlah binatang iblis terlalu banyak. Meskipun binatang iblis seperti mantis saber lapis baja emas dan penyu gertakan lapis baja jumlahnya sedikit, binatang iblis umum berjumlah ratusan. Kekuatan penghancur mereka masih sangat mengerikan. Seringkali, semua orang bangun di pagi hari dan menaiki tank kristal militer ke kota, di mana mereka akan mencari gelombang kecil binatang buas dan memulai perburuan berkecepatan tinggi. Saat matahari terbenam, mereka sekali lagi akan menaiki tangki kristal dan kembali ke perkemahan sementara yang dijaga ketat di pinggiran kota untuk pemeliharaan dan perbaikan. Setiap hari, setiap orang akan memburu beberapa lusin binatang iblis. Sedangkan sosok kejam seperti Li Yao, Zhao Tianchong, dan Lu Tishan akan memburu ratusan binatang iblis biasa, ada beberapa tentara iblis tingkat rendah dan 1 atau 2 tentara iblis tingkat menengah juga. Di bawah pertarungan berkecepatan tinggi, selama sekitar 1 minggu, semua orang telah melupakan ketidakdewasaan yang mereka miliki ketika mereka baru saja memasuki kampus. Sebaliknya, Li Yao dan yang lainnya bahkan diselimuti oleh udara yang samar-samar menyeramkan, memberikan kesan seperti para veteran yang telah menjalani ratusan pertempuran. Meskipun level mereka belum meningkat secara signifikan, di sisi lain, di tengah pertempuran, kekuatan tempur mereka melonjak pesat setiap detik. Li Yao, Zhao Tianchong, dan Li Tishan, ketiganya dianggap sebagai yang terbaik dari mahasiswa baru, dan secara bertahap mengembangkan serangkaian taktik tim yang efektif. Setiap kali mereka bertemu binatang iblis dengan pertahanan tebal, Li Yao akan memimpin dan menekannya dengan api besar, sementara Zhao Tianchong, dengan seni tubuh seperti hantu, akan berkeliaran dan menyerang, dan tinju iblis Li Tishan cukup kuat, agresif dan bertindak sebagai penyerang langsung. Ketika Li Yao telah menyelesaikan tugas pemadaman kebakaran, dia juga bisa mengandalkan Heavy Vibrosaver untuk melakukan serangan kuat di sisi sayap. Di bawah serangan, segitiga besi, ini, sebagian besar tentara iblis tingkat menengah dapat dengan mudah dibunuh. Kemudian, dengan bonus berburu lompat katak, kredit ketiganya melonjak tajam. Di malam hari, jika ada kesempatan untuk naik ke tangki kristal untuk kembali ke perkemahan, ada tugas yang lebih sulit lagi menunggu Li Yao. Dia akan memperlambat video pertempuran yang direkam pada siang hari dan memutarnya sambil merenungkan kekurangan selama pertarungan. Setelah itu, dia akan menggunakan kemampuan komputasi supernya untuk meningkatkan dirinya. Saat ini, Li Yao masih belum memiliki metode pedang yang muskil. Setelah merenung cukup lama, dia mengabaikan kebutuhan metode pedang, selama dia bisa menghitung lintasan terpendek dan paling langsung dari ujung pedangnya untuk memotong binatang iblis itu dengan kecepatan tercepat, itu akan menjadi metode pedang yang paling cocok untuknya. Untuk serangan ini, dengan menekuk bahu keluar sebesar 7,5 derajat dan mengangkat pergelangan tangan sedikit sebesar 1,3 derajat, ujung bilahnya akan memotong leher Armored Snapping Turtle dengan jalur terpendek dan kecepatan tercepat, dan waktunya juga akan lebih singkat, dengan 0,13 detik. Oke, lain kali saya akan melakukannya. Menonton video pertempuran bingkai demi bingkai, Li Yao dengan gugup menganalisis dan menghitung. Pada saat yang sama dia juga menggambar lintasan gerak dan struktur manusia satu demi satu dan membuat daftar beberapa lusin rumus yang mempesona. Jika orang bodoh melihat diagram untuk pertama kalinya, dia akan berpikir bahwa dia sedang memecahkan beberapa masalah matematika yang rumit. Setelah menganalisis videonya, jika Li Yao masih punya waktu, dia akan meminjam beberapa peralatan sihir perawatan umum di perkemahan dan membantu teman-temannya merawat peralatan mereka. Di tengah pertempuran sengit, setiap pedang dan pedang akan memotong lebih dari ratusan tulang binatang iblis. Sekalipun peralatan itu tidak rusak, ujung-ujungnya akan retak, susunan mesin terbang akan terkorosi, strukturnya akan menjadi rapuh, kerusakan semacam ini pasti ada dan peralatan tersebut harus melalui pemeliharaan agar dapat digunakan kembali. Li Yao tidak memperbaiki sembarang peralatan, dia hanya memperbaiki peralatan sihir tipe pedang yang tajam hanya di satu sisi. Setelah mengalami banyak perkelahian, dia menyadari betapa konyolnya dia menghabiskan liburan musim dinginnya. Segala jenis peralatan memiliki ratusan parameter kinerja dan metode penggunaan, yang memerlukan studi mendalam secara menyeluruh, bahkan setelah 1 atau 2 tahun, dia mungkin masih belum mahir. Padahal saat liburan musim dingin, dia justru memodifikasi 18 senjata dalam satu tarikan napas dan juga merasa luar biasa bangga, percaya betapa hebatnya dia. Sekarang nampaknya peralatan sihir yang dia modifikasi memiliki terlalu banyak parameter yang mencolok tetapi tidak memiliki substansi, sebagian besar upaya digunakan di tempat yang salah. Teman-temannya yang rela membelinya dengan harga 30 hingga 40% lebih tinggi dari harga aslinya telah benar-benar ditipu olehnya. Untungnya, Li Yao telah menemukan masalahnya dengan cepat dan benar-benar menghilangkan fantasinya yang tidak realistis, memperlakukan dirinya sebagai pemurni tahap penyempurnaan tingkat 5 biasa dan bersiap untuk terlebih dahulu meneliti dengan jelas karakteristik peralatan magis tipe pedang dengan rajin untuk menjadi ahli pedang. Dia membantu teman-temannya mempertahankan pedang mereka dan dengan biaya yang sangat rendah. Menghasilkan kredit adalah hal kedua, yang paling penting adalah meneliti secara menyeluruh pedang-pedang rusak ini dengan membalikkan sumber kehancuran pedang-pedang tersebut dan, dengan demikian, memahami secara mendalam karakteristik pedang-pedang tersebut. Bagi Li Yao, pedang yang rusak itu seperti mayat, dan dia sedang melakukan otopsi.
Begitu dia melakukan otopsi pada ratusan ribu mayat pedang, pemahamannya tentang struktur dan karakteristik peralatan magis tipe pedang akan sejelas matahari dan bulan. Sama seperti ini, pada siang hari Zhao Tianchong dan Li Tishan akan membentuk segitiga besi dan terus-menerus menjelajah ke kedalaman kota, di mana mereka akan membuka jalan yang penuh dengan begitu banyak pertumpahan darah, hingga Alu pun bisa melayang. Pada akhirnya, mereka akan kelelahan total. Pada malam hari, Li Yao akan mempelajari video pertarungan berulang kali, untuk meningkatkan metode pedang terpendek dan tercepatnya, menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Larut malam, ketika yang lain benar-benar lelah dan tertidur, dia malah membongkar, memperbaiki, dan merawat pedang yang rusak dalam segala bentuk dan ukuran dengan mata merah. Vibro Saber, Flame Saber, Chain Saber, Long Sabre, Sword Sabre, Daggers, lusinan peralatan magis umum tipe pedang yang tersedia di pasaran, dia akan membongkar semuanya beberapa ratus kali sampai tubuhnya membentuk naluri dan dia bisa membongkar sepenuhnya dan menjaganya dengan mata tertutup, atau bahkan ketika dia setengah sadar dan setengah tertidur. Hanya sampai saat ini, dia dengan sangat teliti memulai modifikasi kedua dari Heavy Vibro Saber miliknya. Namun, kali ini, dia benar-benar berbeda dibandingkan dengan waktu selama liburan musim dingin. Berbagai material canggih dan mesin terbang kompleks ditumpuk di sudut otaknya, satu persatu. Li Yao memiliki pemahaman baru tentang struktur peralatan sihir asli. Dia tahu bahwa peralatan sihir dasar ini telah berulang kali dimodifikasi dan diasah oleh Master Refiner selama bertahun-tahun, banyak parameter kinerja, yang tampaknya telah ditingkatkan, ternyata merupakan sulap yang kikuk. Rasanya seperti melukis seekor ular dengan kaki. Kali ini, yang dia lakukan hanyalah menebalkan ujung depan bilah pedang, menambah bobot, menyesuaikan pusat gravitasi sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Sementara pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penempaan dan penempaan tangan dari klan peleburan 100 dari 40 milenium yang lalu, mengubah tepi halus bilahnya menjadi bentuk yang sedikit zigzag, meningkatkan kekuatan penghancur keseluruhan saat memotong. Panjang keseluruhan pedang juga bertambah 17,7 cm. Setelah modifikasi selesai, bobot keseluruhan meningkat sebesar 12,55%, yang cocok untuk seseorang dengan atribut fisik luar biasa seperti miliknya. Di bawah tebasan berkecepatan tinggi, ujung bilahnya yang bergerigi akan mengeluarkan suara, zuzu. Melolong, seolah-olah angin telah diambil alih oleh pedang dan diiris sampai mati, mengeluarkan tangisan sedih dan melengking. Oleh karena itu, Li Yao menamakan Vibro Saber super berat ini, Wind Cutter. Dengan Wind Cutter di tangannya, niat membunuh Li Yao menjadi lebih kuat. Karena dia tidak bisa mengandalkan pembuatan peralatan sihir untuk mendapatkan 30.000 kredit, dia harus meningkatkan efisiensi dalam membunuh binatang iblis. Sayangnya, seiring dengan kemajuan di medan perang, monster iblis di tanah menjadi semakin sedikit. Setelah berulang kali digeledah, pinggiran kota telah dibersihkan seluruhnya, hanya beberapa binatang iblis yang mengintai di distrik bertingkat tinggi tempat mereka melakukan upaya terakhir di tengah reruntuhan. Binatang iblis ini tidak berani melarikan diri ke bawah tanah, karena kontes yang lebih intens sedang berlangsung di sana. Medan perang bawah tanah adalah milik para penggarap tahap dasar dan jenderal iblis, dan bahkan para penggarap tahap formasi inti dan raja iblis telah naik ke atas panggung, membuat mereka tidak dapat dengan mudah melangkah masuk. Pertempuran jalanan berskala besar telah berakhir, semua warga sipil telah diselamatkan, dan perang telah berakhir. Adapun sisa-sisanya, mereka masih melakukan upaya terakhir di pusat kota. Mereka benar-benar eksistensi yang paling agresif, paling licik, dan paling menakutkan di antara binatang iblis. Jika ada kultivator tingkat rendah yang terburu-buru bergegas ke pusat kota, dia hanya akan menjadi pesta bagi binatang iblis. Akibatnya, sebagian besar petani tingkat rendah mengalihkan langkahnya menuju rumah. Setelah itu, pusat kekuatan manusia dan binatang iblis memulai kontes pencarian, persembunyian, perburuan, dan anti-perburuan skala kecil. Bagi binatang iblis yang terpojok, ini adalah kegilaan terakhir. Pukul 5 pagi hari ke-27 setelah wabah pasang surut. Li Yao, memanfaatkan cahaya pertama, menyeka Wind Cutter dengan seluruh konsentrasinya, tiba-tiba, dia mendengar seseorang berbicara di luar perkemahan. Sebagian besar junior telah kembali ke institut, sedangkan senior dan yang lainnya tidak berada di lokasi perkemahan. Ding Lingdang dan profesor sejenisnya, yang berada di panggung fondasi bangunan ke atas, sedang berburu binatang iblis tingkat tinggi di bawah tanah. Perkemahan itu kosong, dan karenanya, suara apapun terdengar sangat jelas. Dia kebetulan mendengar Zhao Tianchong berkata dengan terkejut. Bentuk tim, Majian, kamu adalah seorang penggarap senjata api yang mahir dalam teknik pertarungan senjata. Di antara mahasiswa baru sekolah militer pertama federasi, kamu juga dapat dihitung sebagai salah satu ahli terbaik. Kamu memiliki karisma yang kuat. Namun, kamu bahkan tidak bisa mengumpulkan beberapa anggota. Menyipitkan matanya, Li Yao membuka tirai untuk melihat, di mana dia melihat Zhao Tianchong dan Lu Tishan berbicara kepada tiga pemuda yang mengenakan kamuflase perkotaan abu-abu. Di antara ketiga pemuda tersebut terdapat dua laki-laki dan satu perempuan, semuanya berusia kira-kira 20-an dan memiliki mata yang tajam, yang memberikan kesan 6 lampu sorot. Dengan setiap gerakan tubuh mereka, pola pakaian kamuflase juga akan berubah, memberikan sedikit efek sembunyi-sembunyi. Selain itu, ketiganya juga membawa sejumlah senjata api. Pemuda bernama Ma Jiao memiliki tubuh sedang dan membawa senapan serbu. Anak laki-laki lainnya bertubuh tinggi dan tegap, rambut lebat, dan membawa senapan mesin yang berat.
Sedangkan yang betina bisa dikatakan jauh dari kata cantik. Dia memiliki kuncir kuda dan wajahnya terlihat bintik-bintik. 2 pistol tergantung di pinggangnya dan dia juga membawa kotak persegi panjang. Entah senjata apa yang ada di dalamnya. Dalam wabah gelombang besar ini, para siswa dan guru dari 9 universitas elit datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Partisipasi terbesar datang dari lembaga perang terpencil dan perguruan tinggi militer pertama federasi. Lembaga perang Grand Desolate paling dekat dengan kota Verdantaren dan juga memiliki departemen tempur, sebuah kursus tempur tradisional. Sedangkan perguruan tinggi militer pertama federasi secara khusus membina para pembudidaya untuk tentara. Dalam keadaan perang, tentu saja, adalah kewajiban untuk berpartisipasi. Ma Jiao mengangguk dan mengucapkan setiap kata secepat peluru yang ditembakkan. Zhao Tianchong, kami adalah rival lama dan sangat menyadari kekuatan satu sama lain, saya tidak akan berbicara omong kosong. Sama seperti lembaga perang terpencil milikmu yang memiliki sistem kredit dan kamu akan diberikan kredit setelah misi selesai, perguruan tinggi militer pertama federasi kita akan memberikan hadiah yang besar dengan jumlah manfaat pertempuran yang lebih tinggi. Namun, hanya beberapa prajurit udang dan jenderal kepiting yang tersisa di lingkar luar kota sekarang. Berapa banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan membunuh beberapa binatang iblis biasa setiap hari? Oleh karena itu, saya ingin memanfaatkan akhir dari wabah gelombang besar dan menuju ke pusat kota. Ayo, lakukan, ini, besar. Bab 177, jadi kamu jenius yang mengerikan. Suara mendesing. Ma Jiao mengangkat pergelangan tangannya dan cetak biru 3D kota diproyeksikan dari prosesor kristalnya. Area yang dipenuhi gedung-gedung tinggi diperbesar. Gold Phoenix Road adalah jalan finansial di Verdantaren City. Terdapat gedung-gedung tinggi di kedua sisi jalan dan jalan setapak yang saling terhubung di tengah-tengah bangunan. Di bawah tanah, ada 4 jalur kereta rel kristal yang melintas, memanjang ke segala arah. Bentuknya sangat rumit. Ini adalah benteng terakhir bagi binatang iblis di permukaan. Tentara iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya menunggu di kedua sisi jalan Gold Phoenix. Ini akan menjadi panggung di mana kita menampilkan keahlian kita. Kamu ingin pergi ke Gold Phoenix Road? Murid Zhao Tianchong tiba-tiba berkontraksi. Distrik keuangan tentu saja merupakan benteng terakhir para binatang iblis di permukaan. Banyak binatang iblis yang kuat berkumpul di sana. Bahkan tentara iblis tingkat tinggi pun kemungkinan besar ada. Bahayanya sangat tinggi. Tentu saja, kemungkinan mendapatkan kredit sekolah dan prestasi pertempuran paling besar di bidang keuangan. Kalian dari sekolah militer pertama federasi belum membentuk tim dengan siswa seniormu? Tanya Zhao Tianchong. Ma Jiao menjawab dengan belak-belakan sambil tersenyum tipis. Tentu saja kita punya siswa senior, tapi kebanyakan dari mereka tidak mau membentuk tim bersama kita, mahasiswa baru. Bahkan jika seseorang bersedia membawa kita ke Gold Phoenix Road dan membunuh binatang iblis, mereka akan mengambil sebagian besar pembunuhan. Kita harus membagi beberapa yang tersisa. Mengapa kita harus melakukan itu? Akan lebih baik untuk menemukan beberapa mahasiswa baru yang kuat untuk membunuh binatang iblis dan membagi keuntungannya secara merata. Petik 2. Zhao Tianchong dan Lutis Han saling pandang dan mengangguk diam-diam. Kata-kata Ma Jiao benar, membentuk tim dengan siswa senior yang kuat akan sangat menjamin keselamatan mereka, tetapi sebagian besar siswa senior tidak bersedia membawa pemula ke medan perang di mana bahaya mengintai di semua sisi. Para senior akan merasa meremehkan para pemula karena beban yang ada. Bahkan jika seseorang bersedia mengambilnya, distribusi prestasi tempur setelah membunuh binatang iblis itu tidak akan menguntungkan siswa kelas rendah. Bagaimanapun, para senior itu kuat. Mereka pasti akan membunuh sebagian besar binatang iblis. Siswa kelas bawah tidak akan mampu melakukannya dengan baik. Mereka hanya akan memberikan dukungan moral dari samping dan menyemangati para senior. Apa gunanya itu? Ma Jiao melihat aura api di mata keduanya. Dia tahu dia telah memindahkannya dan dia berbicara secara emosional dan terkekeh. Zhao Tianchong, Anda dan saya bertemu satu sama lain di kompetisi tantangan batas. Itu adalah apa yang saya anggap sebagai pertarungan hidup atau mati selama beberapa putaran. Anda harus mengetahui kekuatan saya. Siswa ini, Bei Jingjing, adalah penembak jitu kelas 1. Kami juga memiliki sesama siswa kami Cunyu Peng. Dia adalah pengguna kekuatan api berat terbaik. Di sisimu ada Lutis Han dari Sekte Tinju Iblis. Aku pernah mendengar rumor tentang dia. Dia adalah ahli pertarungan jarak dekat yang luar biasa. Kami berlima adalah mahasiswa baru terbaik dari berbagai universitas. Kami memiliki senjata jarak jauh dan kemampuan membunuh jarak dekat. Jika kami membentuk tim, kami pasti akan mampu menerobos Gold Phoenix Road. Apa yang kamu lakukan? Mengatakan. Zhao Tianchong menatap Lutis Han, yang kemudian berbisik ke telinganya. Bagaimana kekuatan Ma Jiao? Zhao Tianchong mengangguk dengan lembut. Dia sangat kuat. Dalam kompetisi tantangan batas, saya hampir tersingkir olehnya beberapa kali. Pada akhirnya, skornya hanya 3 poin lebih rendah dari saya. Mata Lutis Han berbinar. Itu cukup baik. Meskipun kita pernah menghadapi tembakan penekan berat dari Li Yao di masa lalu, pada akhirnya, dia bukanlah penembak profesional. Kita harus mengerahkan banyak upaya untuk menangani binatang iblis jarak jauh. Karena itulah maka kita belum bisa memasuki area berbahaya yang dipenuhi binatang iblis. Saat ini, ada 3 orang bersenjata yang kuat. Seharusnya mudah untuk menyerbu ke jalan Gold Phoenix, kan?
Zhao Tianchong berpikir lama sebelum mengangkat kepalanya dan berbicara. Ma Jiao, tidak ada masalah bagi kami untuk bekerja sama. Namun, kami masih memiliki satu anggota lagi. Semua orang harus pergi bersama, jika tidak, kami tidak akan pergi. Oh, lembaga perang terpencil milikmu masih memiliki mahasiswa baru yang luar biasa. Alis Ma Jiao terangkat. Dia sedikit terkejut. Namun, berdasarkan makna di balik kata-kata Zhao Tianchong, mahasiswa baru ini seharusnya adalah seorang ahli yang cukup baik. Jika demikian, Ma Jiao tidak akan keberatan. Para pembudidaya senjata api ini ahli dalam pertempuran jarak jauh, tetapi mereka mendapat masalah setelah binatang iblis tingkat tinggi menerobos kekuatan pertahanan mereka. Oleh karena itu, di tengah pertempuran, mereka membutuhkan perlindungan dari para penanam pedang dan praktisi tubuh. Perguruan tinggi militer pertama di Federasi juga memiliki departemen tempur, namun letaknya jauh dari departemen tempur lembaga perang terpencil. Ini juga merupakan alasan lain mengapa Ma Jiao tidak merekrut teman-teman sekelasnya, malah berusaha membentuk tim dengan Zhao Tianchong. Jika itu adalah ahli pertarungan jarak dekat setingkat Zhao Tianchong dan Lutis Han, Ma Jiao tentu saja akan menyambutnya. Tapi entah kenapa, ekspresi Zhao Tianchong agak berubah. Dia terbatuk sebentar dan berbicara. Dia bukan dari Departemen Tempur. Dia mahasiswa baru di Departemen Pemurnian. Departemen Pemurnian, Ma Jiao dan 3 orang lainnya langsung tercengang. Mereka saling berpandangan, lembaga peperangan agung terpencil masih memiliki Departemen Pemurnian. Oh, aku ingat sekarang. Sepertinya memang begitu. Aku melihat berita tentang mereka di internet tahun lalu. Rupanya, sebuah kecelakaan terjadi di perang terpencil besarmu Departemen Pemurnian Institusi. Beberapa orang tewas. Tapi kenapa kita harus mendatangkan murid dari Departemen Pemurnian? Untuk membantu kita merawat peralatan sihir. Kita tidak membutuhkannya. Operasi ini tidak akan bertahan lama. Paling-paling, itu akan memakan waktu lama siang dan malam. Begitu situasinya memburuk, kita akan mundur. Kausan peralatan sihir kita tidak akan terlalu kritis. Selain itu, kita bisa melakukan perawatan yang lebih sederhana sendiri. Itu benar, membawa anggota pendukung tambahan hanyalah beban tambahan. Kita harus membagi keuntungan kita dengannya ketika kita membunuh binatang iblis. Apakah kita harus membawanya? Penembak jitu wanita Bei Jingjing berbicara dengan dingin. Pengguna buff dan senjata yang kokoh, Chunyu Peng, menganggukkan kepalanya berulang kali. Zhao Tianchong dan Lutis Han semuanya adalah pemuda jenius di utara dengan reputasi yang cukup baik. Mereka telah mendengar rumor tentang mereka. Mereka diyakinkan oleh kekuatan Departemen Tempur Lembaga Perang Agung Terpencil. Oleh karena itu, mereka bersedia bekerja sama dengan mereka. Tapi mahasiswa baru di Departemen Pemurnian Lembaga Perang Terpencil. Apa gunanya membawa orang seperti itu? Terus terang, bagaimana jika mereka bertemu dengan binatang iblis tingkat tinggi dan membawa beban sebesar itu? Semua orang tidak akan bisa melarikan diri. Lutis Han melihat ekspresi ragu di ketiga wajah ini. Dia bergegas menjelaskan. Meskipun dia adalah mahasiswa Departemen Pemurnian, dia berperan sebagai pengguna senjata berat di tim kami. Lebih baik dia tidak menjelaskannya, karena penjelasan ini membuat mereka bertiga tertawa. Ma Jiao tidak bisa menahan tawanya. Tidak mungkin. Apakah kamu masih ingin melibatkan pengguna senjata berat ketika membentuk tim bersama kami para penggarap senjata api? Aku pasti salah dengar, atau kamu salah bicara. Pengguna senjata, Chunyu Peng, tersenyum. Dia menamparkan pistol berat di pinggangnya dan berbicara dengan suara rendah dan teredam. Senapan mesin berat Flaming Python Model 7 adalah senapan mesin berat standar paling populer di Federasi. Daya tembaknya paling ganas. Serangan baliknya paling kuat. Orang pada umumnya tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali. Senjata api kultivator yang kekuatannya lebih lemah tidak akan memilih model ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda masih yakin kami kekurangan daya tembak? Bahwa Anda masih perlu membawa pengguna senjata berat Anda? Ma Jiao tidak ingin membuat suasana menjadi terlalu canggung. Dia menjelaskan juga. Kalian berdua, bukannya kami meremehkan teman sekelasmu. Karena kami dari Akademi Militer Pertama Federasi membawa 3 orang. Kamu ingin membawa 3 orang sendiri adalah hal yang sangat normal. Jika kamu secara acak mendekatkan teman sekelas tempur dari Departemen Tempurmu, kami tidak akan keberatan, tapi kamu membawa mahasiswa baru dari Departemen Pemurnian, dan dia bertindak sebagai pengguna senjata berat. Tidak perlu melakukan ini, kan? Ma Jiao menunjuk ke arah Chunyu Peng, teman sekelasku ini berasal dari keluarga militer. Dia mulai menembak pada usia 5 tahun. Dia benar-benar pengguna senjata terbaik di antara mahasiswa baru sekolah militer pertama Federasi. Memiliki dia saja sudah cukup. Petik 2. Zhao Tianchong dan Lutis Han terbatuk-batuk. Mereka menatap senapan mesin berat Flaming Python Model 7 di tangan Chunyu Peng. Chunyu Peng merasakan tatapan mereka dan terkekeh. Dia memutar Flaming Python Model 7 dalam sebuah demonstrasi dan tertawa. Bagaimana menurutmu? Orang biasa paling banyak akan menggunakan Flaming Python Model 6. Untuk bisa menggunakan model 7, di luar seorang jenius yang kuat seperti saya, hanya kultivator kuat di tahap penyempurnaan tingkat tinggi ke atas yang bisa menggunakannya. Petik 2. Kalian mungkin belum pernah melihat orang ini melampiaskan amarahnya. Ia hanyalah raksasa logam ketika pelurunya meledak. Ia seperti ular piton yang mengamuk, terbakar, dan menyala-nyala, liar. Aku tidak meremehkan pengguna senjata beratmu. Senjata apa yang dia gunakan?
Flaming Python model 4. Paling banyak, model 5. Bukan apa-apa. Lu Tishan berbicara. Pengguna senjata berat kami tidak menggunakan Flaming Python. Rasa jijik ketiga orang itu bertambah ketika mereka mendengar kata-katanya. Senapan mesin berat Flaming Python adalah senapan mesin berat yang paling umum dan terstandarisasi untuk masing-masing prajurit federasi. Daya tembaknya adalah yang paling ganas. Seorang penggarap senjata api yang kuat di tahap fondasi bangunan jelas memiliki pilihan yang lebih ganas. Namun, bagi para penggarap tahap penyempurnaan tingkat menengah, jika mereka ingin mengejar kekuatan tembakan, mereka harus memilih senapan mesin berat Flaming Python. Bagi seseorang yang bahkan tidak berani menggunakan senapan mesin berat Flaming Python, seberapa berat pengguna senjata berat ini? Zhao Tianchong menghela nafas dan berkomentar. Lupakan saja, semakin aku jelaskan, semakin berantakan. Liao, keluarkan saja semua peralatanmu dan ngobrollah. Ada peluang besar untuk mendapatkan kredit. Apakah kamu tertarik? Tentu saja Liao tertarik. Sejak dia mendengar kata, team up, Liao mulai mengkalibrasi peralatannya dengan cermat. Dia baru saja selesai melakukannya sekarang. Di pinggangnya ada pedang pemotong angin. Di bahunya ada 6 barrel rotary cannon. Di punggungnya ada peti amunisi yang berat. Pinggangnya dibalut bom kristal. Liao mengangkat tirai dan berjalan keluar, tidak perlahan atau mendesak. Petik 2 petik 2. 3 penggarap senjata api dari Sekolah Militer Pertama Federasi menatap, tertegun pada meriam putar 6 barel di bahu Liao. Mereka semua tercengang. Terutama Chunyu Peng yang menggunakan senapan mesin berat Flaming Python model 7. Wajahnya memerah. Untungnya, dia memiliki banyak rambut dan janggutnya lebat. Tidak ada yang tahu. Setelah tertegun lama, Chunyu Peng tergagap. Itu bohong, kan? Seorang prajurit yang menggunakan meriam putar 6 barel. Apakah ini mahasiswa baru atau penggarap tahap dasar bangunan yang kuat? Zhao Tianchong menyalakan prosesor kristal mininya dan memilih rekaman pertarungan Liao. Suara ledakan yang menderu tiba-tiba datang dari Kam, dan juga jeritan binatang iblis yang menyedihkan. Ketiga pembudidaya senjata api berkumpul. Mereka memandang dalam keheningan total. Keringat dingin mengucur dari dahi mereka. Tentu saja, dari sudut pandang ketiga pembudidaya senjata api dengan teknik pertarungan senjata elit, teknik senjata Liao sepenuhnya amatir. Namun, 6 barrel rotary cannon bukanlah senjata yang berfokus pada akurasi. Hanya berdasarkan pada Liao saja, dengan kekuatan mengerikannya yang menakjubkan, dia mampu mengeluarkan semburan senjata seperti letusan gunung berapi untuk menekan binatang iblis itu sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Ini cukup untuk mendominasi seluruh lapangan. Tak perlu dikatakan lagi, setelah menyelesaikan tugas menekan, Liao bahkan mengacungkan heavy vibrosaber miliknya untuk menerkam mangsanya. Dia mengeluarkan kemampuan pertarungan jarak dekat yang cukup buas. Dia bisa bertarung jauh dan dekat. Dia bisa menyerang dan membawa. Juga, dia dari Departemen Pemurnian. Dia memiliki kemampuan pemeliharaan peralatan sihir di atas rata-rata. Ini hanyalah seorang jenius tipe bibrida yang menjadi impian setiap regu tempur. Tidak heran Zhao Tianchong ingin mengajak orang ini. Ketiga orang itu saling melirik, keenam mata mereka menyala-nyala. Meskipun ada kegembiraan di mata Ma Jiao, kecurigaan juga meningkat. Dia memiringkan kepalanya dan berpikir lama sebelum tiba-tiba matanya melotot. Semua orang melompat dan menunjuk ke arah Liao sambil menjerit. Namamu Liao, apakah kamu dari kota tombak terapung? Liao tertegun, tapi dia mengangguk. Ekspresi Ma Jiao semakin takjub. Suaranya bahkan bergetar. Bagaimana mengatakannya? Dalam kompetisi tantangan batas, ada seorang jenius mengerikan yang membombardir pusat komando Gao Ye hingga kerajaan datang. Itu kamu. Bab 178, membunuh jalan mereka ke distrik keuangan. Dialah yang menyingkirkan Gao Ye. Pada saat ini, bahkan penembak jitu wanita, Bei Jingjing, yang sebelumnya agak tidak berperasaan, lalai. Dia menatap Liao dengan mata tidak percaya. Gao Ye adalah bintang paling cemerlang di antara mahasiswa baru Sekolah Militer Pertama Federasi. Meskipun dia baru setengah tahun menjadi mahasiswa baru di Departemen Komando, kemampuan komputasi dan komandonya yang mengerikan benar-benar berada di level siswa senior. Dalam banyak pertandingan di bawah komando Gao Ye, Ma Jiao, Chunyu Peng, dan mahasiswa baru lainnya mampu menjadi tandingan yang kuat. Mereka dengan kuat menahan serangan badai dari siswa kelas atas dan bahkan memenangkan beberapa kali keberuntungan. Mereka dipuji sebagai mahasiswa baru terkuat di Sekolah Militer Pertama Federasi dalam 10 tahun terakhir. Ma Jiao dan yang lainnya tidak hanya mengagumi kemampuan memerintah Gao Ye, mereka memujanya. Mereka menganggapnya sebagai seorang komandan jenius yang tak terkalahkan. Suatu kali, dalam salah satu pesta minum mereka, Gao Ye, dengan sangat sedih, menceritakan kepada mereka bagaimana dia pernah merasakan kekalahan di tangan rekannya yang bernama Liao. Itu merupakan kekalahan telak. Dia telah dipenggal secara efisien. Gao Ye dan yang lainnya sangat terkejut saat itu. Nama Liao tertanam kuat di benak mereka. Seorang pria telah menembus jauh ke dalam wilayah musuh. Dia menunggu di tengah markas musuh selama beberapa jam dan memanfaatkan momen untuk menciptakan kekacauan. Dia menggunakan kekacauan ini untuk memasang bom, meledakkan beberapa komandan tinggi dan ahli yang kuat ke kerajaan datang. Orang yang mampu melakukan semua ini pasti akan dikenal sebagai prajurit raja di perguruan tinggi militer.
Setelah mendengar cerita Gao Ye, Zhao Tianchong dan Lutis Han sedikit terkejut. Mereka hanya tahu Liao adalah seorang pemula dari Tenggara yang diterima di lembaga perang terpencil karena upaya besar untuk mendapatkan rekomendasi dari Ding Lingdang. Mereka tidak pernah mengetahui sejarah luar biasa Liao. Menyusup ke garis musuh sendirian, meledakkan pusat komando musuh, dan menyingkirkan beberapa personel kunci musuh dalam satu tarikan napas. Itu pasti berlebihan. Keduanya membantai jalan keluar dari pembantaian kompetisi limit Calenge. Mereka tahu betul betapa sulitnya kompetisi ini. Semua yang dilakukan Liao benar-benar membuat mereka rendah diri. Keduanya saling melirik. Wajah mereka agak demam. Hati mereka dipenuhi rasa malu. Keduanya bahkan sombong setelah mereka baru saja memasuki aula naga tersembunyi. Mereka meremehkan tipe Liao, peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk, dengan jijik. Mereka percaya dia adalah pecundang dalam kompetisi tantangan batas dan dia tidak sehebat itu. Mereka tidak pernah mengira Liao akan sekuat ini, namun dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Ma Jiao menyadari keheranan keduanya, serunya. Rekan pelajar Liao, kami mendengar banyak tentangmu dari Gao Ye di Akademi Militer Pertama Federasi. Kamu tidak hanya menembus garis musuh sendirian di kompetisi batasan tantangan, kamu sendirian menyingkirkan pusat komando musuh. Juga, dalam keadaan di mana akar spiritualmu belum bangkit, kamu membunuh kera bermata besar yang dibius dan bermutasi. Menurut analisis pasca, kekuatan kera bermata besar ini kemungkinan besar mencapai level prajurit iblis tingkat rendah. Beritanya sungguh mencengangkan. Apa? Zhao Tianchong dan Lutis Han merasa kulit kepala mereka mati rasa. Rasa dingin yang sedingin es merambat ke punggung mereka. Akar rohaninya belum bangkit, dia adalah orang biasa pada saat itu. Namun, dia mampu membunuh prajurit iblis tingkat rendah. Orang seperti ini telah berdiri di sisi mereka selama ini. Mereka bahkan sering meremehkannya. Mereka juga ingin menjatuhkannya dengan mudah. Zhao Tianchong dan Lutis Han menghela napas lega, mereka mendapat kesempatan hidup baru. Mereka yakin, keduanya menerima Liao dengan sepenuh hati. Liao agak malu. Meskipun dia sudah menyusup ke markas musuh dan meledakkan mereka semua hingga kerajaan datang sendirian, dia tidak membunuh kera bermata besar yang bermutasi itu sendirian. Dia terutama mengandalkan meriam darah iblis milik Zheng Dongming untuk membombardir kera bermata besar yang sudah mengalami luka berat. Untungnya, barulah dia berhasil. Namun, tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan kebenaran masalah ini kepada orang lain. Liao mengganti topik dan bertanya, manfaat apa yang bisa kita peroleh dari menyusup ke Gold Phoenix Road? Jawab Zhao Tianchong, ini akan tergantung pada kinerja dan keberuntungan kita. Gold Phoenix Road adalah benteng terakhir dari binatang iblis tingkat permukaan. Ada beberapa binatang iblis kuat yang berkumpul di sana. Menyingkirkan binatang iblis ini akan memungkinkan kita untuk menerima banyak kredit sekolah dan membersihkan suatu area agar benar-benar aman akan memberi kita lebih banyak kredit. Jika kita beruntung, kita akan bisa menyingkirkan beberapa ratus tentara iblis tingkat rendah dan beberapa lusin tentara iblis tingkat menengah. Kita bisa menyapu bersih semua binatang iblis dari satu gedung tinggi. Kita mungkin bisa mendapatkan beberapa ribu kredit dalam sekali jalan. Satu misi dapat menghasilkan beberapa ribu kredit sekolah. Mata Liao berkobar lebih tajam dibandingkan ketiga penanam senjata api. Api besar muncul dari dalam pupilnya. Vibrosaber berat di pinggangnya berdengung di sarungnya. Ia tidak sabar untuk terhunus dan memakan darah. Padahal operasi seperti itu pasti berbahaya. Tapi jadi apa? Semua orang keluar untuk berkultivasi. Mereka tidak pernah berpikir untuk kembali dengan ekor di antara kedua kaki mereka. Gold Phoenix Road layak disebut sebagai benteng terakhir bagi binatang iblis di permukaan. Di sini gedung-gedung tinggi jumlahnya banyak. Ada banyak tempat untuk bersembunyi di jaringan bawah tanah. Bahkan jika kapal perang digunakan untuk meratakan permukaan hingga ke tanah, mustahil untuk melenyapkan semua binatang iblis. Binatang buas yang tersisa mampu bertahan dalam pertempuran sengit hingga sekarang. Binatang iblis terakhir ini buas, jahat, keji, dan berbahaya. Biasanya mereka bersembunyi di antara reruntuhan bangunan. Seolah-olah mereka menghilang ke udara. Begitu mereka merasakan aroma manusia, mereka akan menyerang seperti banjir. Berbagai binatang iblis akan bercampur menjadi satu, tipe jarak jauh dan jarak dekat. Liao dan yang lainnya bertemu dengan 3 gelombang binatang iblis aneh dalam waktu 1 jam setelah memasuki Gold Phoenix Road. Setiap gelombang berisi lebih dari 50 binatang iblis. Gelombang di depan mereka berisi lebih dari 100 binatang iblis. Kebanyakan dari mereka adalah belalang sembah berkulit hijau, tapi belalang sembah lapis baja hitam tercampur di dalamnya. Bahkan ada 2 belalang sembah berkulit hijau yang mengawasi dari lini belakang. Ada sesuatu yang lebih merepotkan dalam kegelapan di balik ratusan sabre mantises. Sepertinya ada binatang iblis penyerang jarak jauh yang menunggu. Aura berbahaya yang terasa seperti jarum keluar darinya. Hal itu menyebabkan semua orang merasa tidak nyaman, mata mereka berkedip ke sudut. Boom. Liao, Ma Jiao, dan Chu Nyupeng, ketiga orang ini menyembur seperti orang gila, rentetan peluru mereka seperti hujan. Belalang saber berkulit hijau dapat dibunuh dengan beberapa peluru jika mereka tidak mundur ke dalam karapasnya. Jadi mereka meledak begitu saja ketika dibombardir dengan meriam putar 6 barel Liao atau senapan mesin berat Flaming Python model 7 milik Chu Nyupeng. Mereka berubah menjadi pasta daging berwarna cian.
Meskipun mantis saber berkulit hijau tidak memiliki kekuatan sebesar itu, ada mantis saber berkulit hijau dan mantis saber lapis baja hitam bercampur menjadi satu. Mereka menggunakan belalang pedang berkulit hijau sebagai layar untuk diam-diam mendekat ke kerumunan manusia. Pada saat ini, mereka harus mengandalkan keahlian pertarungan jarak dekat milik Zhao Tianchong dan Lutis Han. Penembak Jitu Bei Jingjing juga mengeluarkan dua pistol, melepaskan tembakan dengan keduanya. Dia bertindak sebagai pendukung senjata jarak dekat. Liao segera menemukan kekurangannya, dicampur dengan dua ahli penanam senjata api. Dia menggunakan meriam putar 6 barel yang kuat dan perkasa. Keduanya menggunakan senapan mesin berat Flaming Python model 7 dan senapan serbu. Namun, dia adalah yang terlemah dalam hal kemampuan membunuh. Dia perlu memusatkan api selama 7 atau 8 detik untuk benar-benar membunuh mantis saber lapis baja hitam. Namun Chu Nyupeng hanya membutuhkan 2 atau 3 detik untuk menjatuhkannya dengan senapan mesin berat Flaming Python model 7 miliknya. Bahkan Ma Jiao, yang menggunakan senapan serbu, hanya menggunakan tidak lebih dari 3 detik. Bei Jingjing, yang menari dengan pistolnya, kadang-kadang mendaratkan tembakan di kepala ke arah belalang saber lapis baja hitam, hingga membunuhnya. Jelas senjataku yang paling kuat. Mengapa kekuatanku yang paling lemah? Sebelum Liao mulai memikirkan hal ini, angin kencang menyerang mereka. Untungnya, semua orang telah melakukan persiapan sebelumnya. Mereka mengenakan pelindung tubuh yang paling tebal, tidak peduli betapa rumitnya pelindung itu. Pelindung tubuh mendeteksi bahaya dan kristal di atasnya tiba-tiba menyala, melepaskan perisai energi spiritual yang kuat. Getaran kuat menyebar di sekitar perisai. Jarum racun hitam menembus perisai dengan kuat, meski kecepatannya sedikit melambat. Liao memiringkan kepalanya. Jarum beracun itu melewati pipinya. Ia menembus bumi dengan suara keras, menggali sedalam 3 meter. Itu kalajengking panah beracun. Penembak jitu. Ma Jiao berteriak. Bei Jingjing menyipitkan matanya dan mundur ke belakang kelompok. Dia mengambil posisi berjongkok dan mengambil bungkusan panjang di punggungnya ke tangannya. Dia melepas kain itu untuk memperlihatkan senapan sniper abu-abu. Garis spiritual yang dalam dan rumit berputar di sekujur tubuhnya. Tampaknya itu adalah karya pahatan seorang seniman. Bei Jingjing bergumam pada dirinya sendiri. Aura yang bisa dilihat dengan mata telanjang seakan muncul di sekujur tubuhnya. Dia kemudian merapal dengan kecepatan tinggi, telepati berputar di sekitar laras pistol. Matanya menyala semakin terang. Meski saat itu siang hari, matanya sejernih bintang di kegelapan malam. Ketika kecerahan mencapai puncaknya, dia menembakkan peluru ke langit di depan, sepertinya tidak membidik sama sekali. Suara mendesing. Garis biru datang menderu dari moncongnya, melesat menembus langit. Li Yao tercengang. Tembakan ini melenceng, bukan? Cahaya biru itu membuat lengkungan yang aneh saat melesat di udara. Itu benar-benar berbelok dan menembus ke belakang reruntuhan. Hanya terdengar ledakan saat darah hitam keunguan menyembur ke langit. Itu mewarnai seluruh reruntuhan menjadi hitam keunguan. Tidak ada jarum beracun yang ditembakkan sejak saat itu. Li Yao tercengang. Kalajengking panah racun dan mantis saber lapis baja emas adalah sama. Mereka adalah tentara iblis tingkat menengah. Apalagi kecepatannya yang luar biasa, mereka memiliki kekuatan pertahanan yang mengesankan. Mereka ahli dalam menunggu dan menghindar. Apakah ia benar-benar terbunuh dalam satu tembakan oleh Bei Jingjing? Pelurunya bisa melengkung, namun tenaganya masih besar. Hebat sekali. Dibandingkan dengan ketiga penanam senjata api profesional ini, Liao merasa dia hanya memegang tongkat api. Pertempuran berakhir setengah jam kemudian. 6 orang duduk bersama melakukan pemeliharaan. Pada akhirnya, Liao mau tidak mau bertanya. Rekan murid Ma Jiao, mengapa kekuatanmu begitu kuat ketika kamu menggunakan senjata standar? Kamu lebih hebat daripada aku yang menggunakan meriam putar 6 barel. Apakah karena senjatamu telah dimodifikasi secara khusus? Dan sesama siswa Bei Jingjing mampu menyingkirkan kalajengking panah beracun dengan satu peluru. Aku baru saja melihat mayat kalajengking panah beracun. Itu benar-benar meledak. Bahkan tidak ada sedikit pun daging yang lebih besar dari ukurannya, dari kepalan tangan. Peluru macam apa yang bisa mempunyai kekuatan penghancur dan putaran yang begitu kuat? Ma Jiao tertawa dan berbicara dengan bangga. Kami menggunakan senjata api standar yang paling umum. Meskipun peluru penembak jitu Bei Jingjing sedikit lebih kuat dari biasanya, peluru tersebut masih merupakan barang olahan massal. Tidak ada yang istimewa. Namun, kami adalah pembudidaya senjata api. Teknik adu senjata yang kami kembangkan secara alami berbeda dengan teknik amatir. Teknik adu senjata. Rasa penasaran Liao mulai berkobar dan membara. Bab 179, Teknik Pertarungan Senjata yang Menakutkan. Itu benar, meskipun profesi pertempuran kita, pembudidaya senjata api, diciptakan hanya setelah pembuatan senjata api, kita sudah ada jauh sebelum itu. Kita bahkan bisa ditelusuri kembali ke era para penggarap kuno 40 milenium yang lalu. Kultivasi, teknik adu senjata, kami juga merupakan keberhasilan dari teknik pengendalian pedang, paling ortodoks di era para kultivator kuno. Saat dia menyebutkan asal-usul teknik adu senjata, wajah Ma Jiao memerah saat dia menegakkan tulang punggungnya dan berbicara. Kami, para penanam senjata api, juga merupakan salah satu penerus tradisional pedang abadi kuno, sama seperti rekan siswa Zhao Tianchong. Tidak ada perbedaan apapun, hanya saja apa yang kami warisi berbeda. Itu saja. Zhao Tianchong dengan dingin mendengus.
Rupanya, dia tidak setuju dengan argumen Ma Jiao. Namun, hal itu menjadi kontroversi yang sudah berlangsung lama di dunia budidaya. Kedua belah pihak meniup terompet mereka sendiri, namun setelah beberapa milenium, tidak ada yang berhasil. Dia juga enggan berdebat dengan Ma Jiao. Sedangkan semakin banyak Liao mendengarnya, dia menjadi semakin bingung. Senjata api, itu adalah peralatan sihir jarak jauh yang secara bertahap muncul pada akhir zaman kegelapan besar, itu adalah peralatan yang menembakkan peluru dengan bantuan ledakan energi spiritual dari kristal, sehingga memungkinkan orang biasa, yang tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk melakukan perlawanan. Oleh karena itu, banyak petani yang menggunakan senjata api dianggap lemah. Tapi bagaimana hubungannya dengan pedang kuno abadi 40 milenium yang lalu? Menyadari ekspresi bingung di wajahnya, Ma Jiao sedikit tersenyum dan melanjutkan. Rekan siswa Liao, saya tidak tahu apakah Anda telah membaca beberapa catatan kuno di mana pedang kuno abadi 40 milenium yang lalu memiliki peralatan magis yang kuat yang disebut pedang pil. Biasanya ditelan di tempat yang telah dimurnikan secara spiritual, dan pada saat yang paling genting, selama mereka membuka mulut atau menghirup melalui hidung, pil pedang akan terbang keluar, kemudian pil itu akan berubah menjadi aura pedang, yang akan memakan waktu lama, pelangi seperti mengambil kepala siapapun dalam jarak 500 km, semudah mengambil kantong sendiri. Liao mengangguk, saya yakin sudah. Dengan ingatan Ouyezi yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui, pil pedang, seperti peralatan sihir paling umum di dunia budidaya kuno. Bagi para pembudidaya kuno, pedang terbang mungkin merupakan salah satu peralatan sihir yang paling umum digunakan. Namun, pedang terbang bukan hanya satu jenis peralatan sihir, tapi dua. Jenis pedang terbang pertama tampak seperti pedang panjang biasa, ia memiliki tepi, pelindung silang, gagang, sarung, dan bilah yang diukir dengan mesin terbang susunan roh, dilindungi oleh cahaya mistik yang bersinar dengan warna dan cahaya, dan dapat melepaskan ribuan kekuatan magis. Pedang terbang jenis ini, di satu sisi, dapat digunakan sebagai alat transportasi, memungkinkan para penggarap untuk menginjak dan mengendarainya, tidak ada gunanya menempuh jarak 500 km dalam sehari. Di sisi lain, itu juga bisa digunakan sebagai senjata suci untuk bertarung dalam jarak dekat, kadang-kadang, bisa juga dilempar untuk menyerang musuh yang relatif dekat. Namun, jika musuh berada dalam jarak 500 meter, tidak pantas menggunakan pedang terbang semacam ini untuk menyerang. Pertama, pedang terbang jenis ini cukup berat, dan tidak memiliki tubuh yang cukup ramping, membuat lintasan terbangnya sangat tidak stabil. Selain itu, kecepatan lemparannya tidak terlalu tinggi. Jika seorang kultivator mengendarai pedang dan mengendalikannya, itu masih baik-baik saja, namun, jika tidak ada orang yang mengendalikannya, ia dapat dengan mudah terhenti dan berputar di jalurnya, meleset dari sasarannya, dan sangat mungkin terjatuh ke tanah. Kedua, jika jaraknya terlalu jauh maka variabelnya akan terlalu banyak. Misalnya, jika musuh sangat kuat atau memiliki semacam peralatan magis untuk menarik atau menyerap pedang terbang tersebut akan diambil secara tiba-tiba dan sangat mungkin ditembakkan kembali ke jalurnya, bukankah itu sangat memalukan? Dalam catatan anekdot 100 klan peleburan, Liao juga pernah melihat cerita yang sangat lucu. Menurut cerita tersebut, ada seorang pedang abadi di zaman kuno yang mengalami kesulitan dan menggunakan banyak harta surga dan bumi untuk menyempurnakan pedang terbang dengan cermat. Saat dia bertarung dengan musuh, dia menembakkan pedang terbangnya, dan benar saja, pedang itu sangat kuat, dengan satu tembakan dia menusuk musuh di dada, di jantungnya. Tanpa diduga, musuh ternyata kejam. Setelah menyadari bahwa dia akan mati, dia mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangannya dengan kuat, membuat pedang abadi tidak mungkin mengambil pedang terbang itu dengan pikiran telepatinya, dan musuh sebelum mati meledakkan dirinya sendiri dan menghancurkan sebagian besar pedang terbang itu. Sementara itu, pedang abadi akan segera dikepung oleh sekelompok besar ahli dari pihak musuh. Jika pedang ilahi seperti itu ada di tangannya, pedang abadi itu secara alami dapat mengeluarkan teknik pedang yang hebat, dan bahkan jika dia tidak bisa menang, bagaimanapun juga, dia masih bisa menaiki pedang itu dan melarikan diri ke langit. Namun, tangannya kosong dan bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa. Akhirnya, pedang abadi itu dikepung dan dipukuli sampai mati, itu benar-benar menyedihkan. Kemudian, ada seorang pedang abadi yang telah menghabiskan banyak kekayaan untuk menyempurnakan pedang terbang, dan ketika dia memburu makhluk roh dengan pedang itu, alih-alih mengenai titik vital, malah menusuk bagian belakang makhluk roh, di mana itu tersangkut di antara otot dan tulang, mematikan. Kemudian, makhluk roh itu, dalam kesakitan yang luar biasa, meraung, sambil melarikan diri dengan pedang terbang yang tak ternilai harganya, itu berlari dan berlari. Justru karena banyak tragedi seperti ini, para kultivator perlahan-lahan menyadari selama pertempuran bahwa jika mereka ingin melukai seseorang dengan mengendalikan sesuatu, sebenarnya tidak perlu menggunakan pedang terbang sebagai peralatan sebesar itu, pada kenyataannya, tidak diperlukan pelindung atau gagang, dan bahkan ujung pedang pun tidak diperlukan sama sekali. Di bawah langit, di antara berbagai kekuatan magis, tidak ada yang tidak dapat dihancurkan, bahkan dengan segala keteguhan dan kekerasan yang dapat dicapai oleh siapapun, hanya dengan kecepatan seseorang bisa menjadi tak terkalahkan. Ketika kecepatan dilakukan secara ekstrim, bahkan sehelai rambut pun dapat membunuh seseorang. Jadi, apakah diperlukan ujung yang tajam? Karena itulah jenis pedang terbang kedua, pil pedang, muncul.
Umumnya hanya seukuran kelengkeng, mudah disuling dan nyaman dibawa. Terlebih lagi, karena ukurannya yang kecil, ia relatif mudah untuk dimanipulasi dengan pikiran telepati. Biasanya, itu tertelan, di mana ia akan dimurnikan, dan ketika menghadapi musuh, ia bisa ditembakkan ke udara di mana ia akan diubah menjadi aura pedang 3 inci, yang dapat dimanipulasi menggunakan pikiran telepati dan ditembakkan, membunuh musuh. Kultivator pedang biasa manapun bisa meluncurkan pil pedang beberapa kilometer, padahal sangat mudah bagi pedang abadi kelas 1 untuk memiliki jangkauan serangan beberapa puluh kilometer. Dengan cara ini, saat musuh berada dalam jarak dekat, pembudidaya pedang dapat menggunakan pedang terbang untuk bertarung. Saat musuh berada dalam jarak jauh, pembudidaya pedang dapat menggunakan pil pedang untuk menyambut mereka. Tidak masalah meskipun pil pedang itu luput atau diterima oleh musuh, karena biaya pemurniannya sangat rendah. Setiap pedang abadi dapat membawa beberapa pedang dan dengan mudah menembakkan satu pedang. Liao tersentak dengan pemikiran seolah dia menemukan sesuatu. Ma Jiao tersenyum, sepertinya kamu sudah mengerti, teknik pengendalian pedang tepatnya adalah kemampuan untuk memanipulasi pil pedang oleh para dewa pedang kuno. Kami, pembudidaya senjata api, mewarisi kemampuan pedang abadi ini. Untuk orang biasa dan seorang amatir penembak sepertimu, peluru hanyalah peluru, tidak lebih dan tidak kurang, tapi bagi kami para penggarap senjata api, peluru adalah pil pedang. Liao tiba-tiba sadar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dalam anekdot dari klan 100 peleburan, dia pernah membaca tentang beberapa pedang abadi yang kuat yang dapat memanipulasi ratusan pil pedang dengan satu tarikan napas dalam, membentuk susunan pedang yang memancarkan aura pedang tak berujung dan dapat mencekik musuh dengan kejam. Bagaimana mungkin para penggarap senjata api seperti Ma Jiao tidak menembakkan ratusan peluru dalam satu tarikan napas? Meskipun mereka belum tentu bisa menembak dengan kekuatan sekuat pedang abadi kuno, jika peluru ini adalah pil pedang, maka itu memang profesi yang menakutkan. Setelah memperhatikan ekspresi Liao, Ma Jiao merasa lebih bangga dan sedikit merenung sambil bergumam pada dirinya sendiri. Ini hanya hal mendasar, tidak ada rahasia tentang hal itu. Jika Liao telah menelitinya sebelumnya, dia bisa dengan mudah menemukan ini dari mana saja, saluran. Memberitahu dia tentang hal itu tidak akan menimbulkan kerugian apapun, sebaliknya, kita bisa memiliki hubungan yang lebih baik di masa depan. Ma Jiao mengulurkan 3 jarinya dan berbicara, jelas, para penggarap senjata api yang kuat di tahap fondasi bangunan dan di atasnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan ribuan peluru, pil pedang khusus ini, sedangkan untuk para penggarap senjata api yang baru saja melangkah ke dalam pemurnian panggung, mereka terutama mengembangkan 3 jenis kemampuan. Pertama adalah teknik menembak. Teknik menembak para penggarap bukanlah 3 titik dalam satu garis, bernapas teratur, 2, seperti teknik menembak konvensional, melainkan mempelajari cara mengendalikan titik tumbukan, jadi tentang mengendalikan titik tumbukan, dampak lebih dari ratusan peluru pada satu titik. Ma Jiao melihat sekeliling sebelum dia menyeret mayat mantis saber lapis baja hitam yang telah dimutilasi dan dicabik-cabik dari dekat dan berbicara, rekan siswa Liao, mantis saber lapis baja hitam ini ditembak oleh Anda, dan seperti yang Anda lihat, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, titik tumbukanmu tersebar di area yang sangat luas. Peluru itu tidak mengenai satu tempat sama sekali. Setelah itu, dia sekali lagi menyeret mayat mantis saber lapis baja hitam ke atas, ini adalah mantis saber lapis baja hitam yang saya tembak, seperti yang Anda lihat, titik-titik tumbukan dikumpulkan di satu lokasi. Semua peluru pada dasarnya ada di tempat yang sama. Liao dengan hati-hati memeriksa perbedaan antara kedua mayat itu dan dengan ringan menganggukkan kepalanya. Ma Jiao berkata, daripada melukai 10 jari, lebih baik potong 1 jari. Meskipun kekuatan tembakan dari Six Barrel Rotary Cannon sangat kuat, Anda tidak dapat mengontrol titik tumbukannya. Setiap titik tumbukan peluru berbeda satu sama lain, itu sama dengan membiarkan binatang iblis menanggung kekuatan penghancur secara merata di seluruh tubuhnya, dan tentu saja, kekuatan penghancur lokal tidak dapat ditingkatkan. Sedangkan kami para penggarap senjata api berusaha mengontrol penempatan peluru untuk memastikan bahwa setiap peluru mengenai lokasi luka masuk. Dengan cara ini, korban luka akan terus bertambah, dan daya rusaknya akan terkonsentrasi pada satu titik, kekuatannya juga akan sangat ditingkatkan. Mungkin tadi kamu mengira rekan mahasiswa Bei Jingjing telah melepaskan tembakan di kepala dengan pistol, tapi nyatanya itu bukan satu tembakan melainkan 5 tembakan secara instan. Kecepatannya begitu cepat hingga terdengar seperti satu tembakan, dan semua peluru langsung mencapai titik yang sama. Belum lagi belalang saber lapis baja hitam, dia bahkan memiliki kesempatan untuk menembak mantis saber lapis baja emas. Panggung fondasi bangunan ke atas, para penggarap senjata api yang benar-benar kuat itu bahkan mampu menembakkan ratusan peluru secara instan, dan semua peluru akan menembus luka masuk yang sama, memberikan kesan hanya satu tembakan dan satu luka masuk. Kekuatan destruktif yang dimilikinya bisa dibayangkan. Liao mengerutkan kening sambil merenung cukup lama sebelum dengan rendah hati meminta nasihat. Aku mengerti alasan untuk memusatkan api pada satu titik, tapi hentakan senjata api itu terlalu berlebihan. Meskipun aku melakukan semua yang aku bisa untuk mengendalikannya, setiap tembakan adalah ledakan energi spiritual, sebagai hasilnya, moncongnya akan sedikit tersentak, dan lintasan penembakan akan sedikit menyimpang. Dengan demikian, titik tumbukan yang dihasilkan akan menyimpang dari titik tumbukan aslinya. Ma Jiao tertawa terbahak-bahak saat dia menjawab.
Kemunduran tidak dapat diatasi. Dengan bertambahnya kekuatan, penggarap senjata api selanjutnya dapat menggunakan senjata api dan peluru yang lebih banyak dan lebih kuat, dan selama Anda mengejar kekuatan tembakan, ia akan selalu mundur, dan moncongnya secara alami akan mundur. Ide kami bukanlah mengendalikan laras sehingga moncongnya tidak bergerak, cara ini terlalu kaku, terlalu kaku. Hal yang benar untuk dilakukan adalah melihat tingkat deviasi moncong setelah setiap tembakan dan menghitung kembali lintasan penembakan, kemudian melakukan penyetelan menit ke arah yang berlawanan, memastikan bahwa titik dampak tetap konsisten. Misalnya, jika suatu tembakan membuat moncongnya tersentak ke atas sebesar 0,001 mm, maka tekan saja pergelangan tangan Anda ke bawah sedikit demi sedikit, sehingga moncongnya bergeser ke bawah sebesar 0,001 mm. Tentu saja, ini hanya prinsipnya. Dalam pertarungan, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, seperti arah angin, perubahan jarak antara kamu dan musuh, pernapasan, detak jantung, dan perubahan halus pada gerakan otot. Singkatnya, hal ini selalu berubah dan sangat mendalam. Li Yao merenung sejenak sebelum matanya melebar. Maksudmu, untuk setiap tembakan, kamu menghitung lintasan tembakan lagi. Ma Jiao berpikir sebelum dia mengangguk dan menjawab. Meskipun dalam pertempuran, tidak mungkin menghitung setiap tembakan, secara teoritis, itu mungkin. Saat ini, saya dapat menghitung lintasan tembakan per 4,7 tembakan, dan berurusan dengan tentara iblis biasa sudah cukup. Li Yao terkejut. Laju tembakan senjata api modern cukup cepat, sebanyak selusin peluru bisa ditembakkan per detik. Artinya, Ma Jiao dapat menghitung lintasan penembakan sekali atau dua kali lagi setiap detik, dan juga mengingat arah angin, kecepatan angin, dan pergerakan binatang iblis berkecepatan tinggi. Jumlah perhitungan yang harus dia lakukan memang cukup mengejutkan. Namun, jika dia bisa menguasai teknik menembak ini, dia tidak perlu menghitung setiap 5 tembakan, bahkan jika dia bisa menghitung lintasan tembakan setiap 10 tembakan, kekuatan meriam putar 6 barel akan meningkat pesat. Pada saat itu, belum lagi tentara iblis tingkat menengah, dia akan memiliki kesempatan untuk meledakkan tentara iblis tingkat tinggi dan bahkan jenderal iblis. 1. Lengkeng, buah dari keluarga leci yang sama. 2. 3 titik dalam satu garis, artinya menjaga mata, pandangan besi dan sasaran dalam satu garis. Babak 180, telapak guntur. Saat melihat ekspresi Li Yao, Ma Jiao tahu bahwa dia membiarkan imajinasinya menjadi liar. Ma Jiao tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata. Meski teorinya singkat, tidak mudah untuk benar-benar mengolahnya. Pemahaman mendalam tentang berbagai algoritma diperlukan, dan seseorang juga harus memiliki kemampuan komputasi yang kuat dan kemampuan koordinasi tangan pikiran. Tidak perlu bagi penembak amatir seperti Anda untuk melakukannya, membuang terlalu banyak waktu di bidang ini. Bagaimanapun, kamu hanya menggantikan sebagai pengguna senjata berat untuk saat ini. Tidak ada kebutuhan yang tinggi akan ketelitian dalam tugasmu untuk melancarkan tembakan penekan. Jantung Li Yao berdebar kencang dan berdebar-debar. Dia adalah seorang pemurni. Dia tidak asing dengan algoritma yang abstrak, mendalam, dan rumit. Kemampuan komputasinya juga lebih tinggi daripada prajurit jarak dekat pada umumnya. Adapun kemampuan koordinasi tangan pikirannya. Di bawah keadaan super perseptif, masalah serius dari tangan dan pikirannya yang tidak terkoordinasi telah muncul. Dia mengertakkan gigi dan berlatih melewatinya dengan cukup menyakitkan. Kemampuan koordinasi tangan dan pikirannya benar-benar melampaui rekan-rekannya. Setelah bergumam singkat pada dirinya sendiri, Li Yao bertanya. Rekan siswa Ma Jiao, Anda baru saja mengatakan bahwa ada 2 jenis kemampuan mistik. Lumayan, 2 jenis kemampuan mistik lainnya adalah pembaptisan dan pembagian jiwa. Ma Jiao menjawab dengan sigap. Yang disebut baptisan adalah menggunakan berbagai teknik rahasia untuk melakukan pemurnian kedua pada peluru biasa. Ini memungkinkan peluru terhubung dengan roh seseorang, dan baptisan yang paling sering dilihat adalah baptisan darah. Darah pria bersenjata itu digunakan untuk membaptis peluru, meningkatkan spiritualitas peluru. Secara alami, pria bersenjata memiliki kendali sempurna atas peluru, mendarat dimanapun dia menunjuk. Dia berhenti sejenak sebelum menjelaskan lebih jauh, namun, pembaptisan darah memiliki keterbatasan yang sangat besar, karena memerlukan terlalu banyak darah. Tidak mungkin untuk menyempurnakan semua peluru Anda menggunakan pembaptisan darah, karena kami menembakkan ratusan ribu peluru setiap hari. Jika setiap peluru harus dibaptis dengan darah, kita akan mati kehabisan darah bahkan sebelum menginjakan kaki di medan perang. Biasanya, penembak jitu seperti sesama siswa Bei Jingjing lebih cocok menggunakan pembaptisan darah untuk memperkuat spiritualitas peluru mereka. Setiap peluru penembak jitu yang mereka tembakkan telah mengalami pembaptisan darah selama bertahun-tahun. Peluru mereka dapat melengkung dan melakukan segala macam keanehan. Orang-orang seperti Cunyu Peng dan saya perlahan-lahan membaptis beberapa klip amunisi peluru darah. Biasanya kami benci menggunakannya, tetapi di saat-saat kritis di mana nyawa kami dipertaruhkan, kami akan mengeluarkannya. Sedangkan untuk divisi jiwa, ketika seseorang melepaskan tembakan, seutas jiwa melekat pada peluru. Ini diikuti dengan peluru saat peluru ditembakkan, meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan peluru. Ini jauh lebih kuat daripada manipulasi telepati pada umumnya. Saat dikembangkan hingga puncak, peluru menjadi setara dengan klon. Kemampuan mistis ini terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Namun, harus dicatat bahwa untuk divisi jiwa, pada saat peluru hendak mengenai target, seseorang harus melakukan pengambilan jiwa dan mengambil untaian jiwa ini.
Jika tidak, ketika peluru meledak, untaian jiwa ini jiwa akan tersebar dan menghilang juga, menyebabkan kerusakan besar pada si penembak. Jika kerusakan pada musuh adalah 1000, maka kerusakan pada diri sendiri adalah 800. Ini adalah situasi di mana kedua belah pihak menderita. Kata-kata Ma Jiao memicu gelombang liar di lubuk hati Liao. Melalui pertempuran berdarah yang tak ada habisnya selama berhari-hari, dia telah menemukan titik lemahnya karena memiliki kekuatan serangan yang lebih rendah. Kekuatan absolutnya cukup berlebihan, kekuatan ledakannya cukup tinggi, dan kemampuannya menahan pukulan cukup kuat. Tapi dia tidak memiliki serangkaian teknik yang luar biasa. Dia tidak mampu mengubah kekuatannya menjadi kekuatan destruktif. Inilah alasan mengapa dia harus melakukan banyak perhitungan untuk menggunakan Heavy Vibro Saber dan Six Barrel Rotary Cannon miliknya. Ini adalah satu-satunya metode untuk mengeluarkan kekuatan penghancur maksimalnya dalam kondisi saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu betapa melelahkan dan rumitnya membawa meriam putar 6 barel dan sekotak amunisi raksasa. Meskipun dia memiliki kemampuan fisik yang cukup untuk membawa semua ini, bagaimana jika dia dapat membawa lebih sedikit amunisi? Bukankah kecepatannya akan meningkat? Jika dia bisa mempelajari beberapa teknik pertarungan senjata yang sangat dasar, sangat jelas bahwa kemampuan bertarungnya akan meningkat. Semuanya baik-baik saja, entah itu membawa lebih sedikit amunisi atau beralih ke senjata api yang lebih ringan dan portabel. Margin untuk pilihan taktisnya akan menjadi jauh lebih besar. Perhitungan lintasan penembakan dapat dilakukan secara perlahan di medan perang langsung. Membagi seutas jiwa untuk mengendalikan peluru, kemampuan mistis semacam ini terdengar sangat sulit saat seseorang mendengarnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari dalam waktu singkat. Terlebih lagi, tidak ada tempat untuk mempelajarinya. Bagaimana dengan baptisan darah? Baptisan darah. Hati Liao tergerak dan dia sangat gembira. Ada banyak sekali jenis metode pembaptisan darah di klan 100 peleburan. Para ahli terhebat dari pemurni kuno akan mengambil darah dan esensi mereka sendiri dan mengasimilasikannya ke dalam peralatan magis mereka. Bahkan ada legenda tentang pemalsu pedang kuno yang, demi menempa pedang, melompat ke dalam tungku untuk menempa pedang dengan tubuh mereka. Ada beberapa teknik pembaptisan darah tingkat rendah di lantai pertama menara pemurnian surgawi. Meskipun itu tidak cukup untuk digunakan untuk membaptis dan memperkuat peralatan sihir, membaptis beberapa peluru kecil untuk sedikit memperkuat kekuatan mereka sudah lebih dari cukup, bukan? Saya telah memutuskan bahwa selanjutnya saya akan fokus pada teknik pedang, teknik menembak, dan bahkan teknik pembaptisan darah dalam kultivasi. Liao adalah seorang pemurni. Jelas sekali, dalam pertempuran, dia harus menempuh jalur seorang pria berperalatan besar dan menggunakan segala macam peralatan sihir yang kuat untuk terlibat dalam pembantaian jarak dekat. Entah itu peralatan sihir jarak dekat atau peralatan sihir jarak jauh, dia harus mahir dalam menggunakannya. Hanya dengan cara inilah dia bisa menampilkan keunggulannya secara maksimal. Kita berangkat. Ayo terus bunuh binatang iblis itu. Mereka telah beristirahat selama setengah jam. Setelah regu pemburu kecil mengirim laporan kembali ke pusat komando tentang situasi dan lokasi saat ini, mereka terus bergerak maju. Gemuruh-gemuruh. Gemuruh-gemuruh gemuruh-gemuruh. Gold Phoenix Road bukanlah sebuah jalan, ini adalah area yang ramai di mana gedung-gedung tinggi berdiri dalam jumlah besar. Suara ledakan dan perkelahian terdengar dari mana-mana. Pasukan pemburu lainnya terlibat dalam pertempuran berdarah. Semua orang tahu ini adalah kesempatan terakhir mereka. Mereka tidak membuang waktu untuk berlatih, menyapu daerah tersebut, dan meningkatkan dinas militer mereka yang berjasa. Suara mendesing. Tidak banyak binatang iblis tersisa di permukaan yang memiliki serangan anti udara. Angkatan bersenjata umat manusia dapat dengan berani terbang di langit di atas kota dengan pesawat ulang-alik dan kapal perang kecil. Mereka menjatuhkan satu demi satu peti logam yang berkilauan dan berkilauan ke bawah dengan parasut besar muncul di atasnya. Peti-peti itu bergoyang saat jatuh ke tanah. Bang! Sebuah peti logam besar jatuh ke tanah tidak jauh dari Liao dan yang lainnya. Liao maju dengan langkah besar. Dia mengulurkan tangannya dan menekan mesin terbang arai yang sedikit diberi cahaya biru pada peti logam besar. Bip-bip, mesin terbang arai berubah menjadi hijau, suara mendesis terdengar, aliran udara menyembur keluar dari semua sisi peti logam, dan peti itu perlahan terbuka. Bagian dalamnya dipenuhi dengan nutrisi berenergi tinggi, air bersih, amunisi, dan senjata tempur jarak dekat. Semuanya cepat tenangkan dirimu dan isi kembali perlengkapanmu. Peti persediaan ini lumayan bagus. Mereka bahkan mengirimi kita 100 telapak tangan guntur yang disempurnakan oleh Sekte Harimau Naga. Mata Liao berbinar saat dia menggantungkan 20 telapak tangan guntur di rompi tempurnya dan mengisi kotak amunisinya hingga penuh. Orang lain juga mengisi kembali amunisi, makanan, dan air mereka. Pelindung tubuh asli mereka hampir habis energi spiritualnya, jadi mereka menggantinya dengan yang baru. Keenam orang itu tampak benar-benar baru beberapa saat kemudian. Mereka pergi menuju bagian dalam distrik keuangan untuk melakukan pembunuhan. Setelah memukul mundur dua bagian gelombang monster, mereka akhirnya mencapai wilayah inti Jalan Gold Phoenix. Cukup banyak perusahaan keuangan yang berkantor pusat di sini. Tanda-tanda bank, perusahaan keuangan, dan perusahaan asuransi tergantung di semua gedung tinggi dan besar di kedua sisinya. Samar-samar mereka bisa melihat aktivitas masa lalu yang ramai. Di masa lalu, ada orang yang datang dan pergi, ini adalah pusat kota, sibuk dengan aktivitas.
Namun, sekarang tempat itu telah berubah menjadi daerah iblis di mana angin dingin datang dalam bentuk gelombang dan udara hantu sangat pekat. Raungan binatang iblis terdengar berulang-ulang, tak henti-hentinya melekat di telinga mereka. Tatapan semua orang secara bertahap menyapu gedung-gedung besar yang dipenuhi energi iblis. Ledakan, raungan, jeritan, dan gelombang energi spiritual yang dahsyat datang dari beberapa bangunan tersebut. Jelas sekali, beberapa orang sudah sampai di sini lebih awal. Binatang iblis terkuat pasti bersembunyi di gedung-gedung ini. Bangunan mana yang kita pilih? Bank atau perusahaan asuransi? Hah, ini. Tatapan keenam orang itu secara bersamaan diarahkan ke sebuah bangunan besar. Mereka semua merasakan energi iblis yang kuat datang dari dalam. Jadi itu pusat bursa saham. Tidak heran, energi iblisnya sekuat ini. Wow, energi iblis hijau melonjak keluar dari jendela pecah dan membeku menjadi lapisan racun hijau, menyelimuti seluruh pusat bursa dengan kuat. Pasti ada banyak binatang iblis kejam yang bisa membunuh dengan cara curang yang berhibernasi di dalam pusat bursa saham ini. Keenam orang itu saling melirik dan menganggukkan kepala pada saat bersamaan. Mereka bergegas ke pusat bursa setelah menggeram pelan. Lantai pertama pusat bursa adalah aula yang luas dan lebar. Belalang pedang berkulit hijau yang tak terhitung jumlahnya dan binatang iblis serupa berkumpul di sini. Kekuatan binatang iblis ini rendah. Mereka tidak berani keluar dan mengadili kematian. Mereka hanya bisa menunggu di dalam gedung besar. Karena kekurangan makanan, mereka mulai saling membunuh. Saat masuk, Li Yao dan yang lainnya kebetulan melihat mantis saber berkulit hijau yang lebih lemah terbunuh oleh jenisnya sendiri. 7, 8 belalang saber berkulit hijau tergeletak di atas mayatnya, makan dengan penuh kegembiraan. Belalang saber berkulit hijau dengan perut keroncongan karena lapar tidak mau melepaskan makanannya bahkan ketika mereka menyadari adanya penyusup. Mereka merobek potongan daging dari mayat rekan mereka sebelum menjerit dan menerkam kelompok Li Yao. Li Yao dan yang lainnya melepaskan tembakan. Baku tembak mereka seperti 3 gelombang merah yang seketika menelan mantis saber berkulit hijau sepenuhnya, bahkan tidak meninggalkan ampas. Setelah mendengar suara tembakan, beberapa ratus belalang saber berkulit hijau bergegas turun dari lantai 2. Yang tercampur di antara mereka adalah beberapa lusin belalang pedang lapis baja hitam, dan di belakang mereka ada 5 belalang pedang lapis baja emas. Datanglah, semua orang saling melirik, mengeluarkan telapak tangan guntur mereka tanpa ragu sedikit pun, dan mengirim mereka untuk membelah dan menghancurkan tengkorak gelombang binatang buas. Telapak tangan guntur adalah peralatan rahasia dari Sekte Harimau Naga. Pada pandangan pertama, itu hanya tampak seperti cangkang logam hitam pekat dan biasa-biasa saja, tetapi menyembunyikan kristal guntur yang sangat kental dan bahkan miniatur formasi 5 hukuman guntur. Saat diluncurkan, itu akan menjadi seperti medan kesengsaraan guntur kecil yang turun. Dari sudut pandang binatang iblis, itu sama sekali tidak kalah dengan hukuman dari surga. Belalang saber berkulit hijau semuanya digoreng dan dihancurkan berkeping-keping. Kulit dan daging mantis saber lapis baja hitam terbelah dan hancur, darah dan daging berterbangan kemana-mana. Dan bahkan belalang pedang lapis baja emas, yang berada di bawah rangkaian ledakan dari beberapa lusin telapak tangan guntur, merasa pusing dan kehilangan arah, sangat mengejutkan. Bunuh, 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 bunuh. 6 orang itu seperti 6 ekor harimau ganas dengan perut keroncongan karena lapar menerkam sekawanan domba. Mereka seperti pisau panas menembus mentega saat mereka melemparkan diri mereka langsung ke belalang pedang lapis baja emas. Li Yao teringat kata-kata yang diucapkan Ma Jiao sebelumnya. Dia hanya melonggarkan kendalinya atas Six Barrel Rotary Cannon dan meningkatkan laju tembakannya. Lompatan moncong senjatanya meningkat cakupannya. Dan Li Yao berada dalam konsentrasi yang dalam saat dia dengan cermat menganalisis lintasan pelurunya sendiri. Wus, di depan matanya, seluruh dunia tampak berubah menjadi cetak biru transparan. Jarak antara dia dan binatang iblis, kecepatan relatif, dan sudut tembak semuanya diubah menjadi serangkaian data. Seperti hujan lebat, data itu masuk ke tengkoraknya. Data yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dalam sekejap untuk memadat dan membentuk lintasan yang sangat jelas yang memanjang sempurna langsung dari moncong senjatanya. Itu meluas hingga mencapai bagian tengah tengkorak mantis saber lapis baja emas. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.